Baik, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ngaji subuh ya dimanapun Anda semuanya berada, mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Terlebih ini adalah Jumat terakhir ya di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan berbagai macam amal solih terbaik kita bisa hadirkan ya, agar kemudian ibadah Ramadan kita dipungkas ya, ditutup dengan amalan terbaik ya, sehingga mudah-mudahan husnul khatimah ya in Ramadan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kajian kita pada subuh kali ini sebenarnya menyambung dengan apa yang pernah kita bahas 2 pekan sebelumnya, yakni perang Riddah, yakni perang terhadap gerakan kemurtadan ya, yang itu terjadi marak yaitu pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai macam wilayah, apakah di wilayah Yaman, di wilayah Najd ya, lalu kemudian di Oman, di Bahrain, dan di berbagai macam tempat yang lainnya. Dan tentu yang paling membekas ya dalam sejarah kaum muslimin adalah perang Yamamah. Ini kenapa? Karena banyak sekali ya korban yang ditimbulkan pada perang Yamamah ini ya, tidak kurang dari sekitar 1.200 kaum muslimin, yang sebagian di antara mereka adalah para hufal, para penghafal Al-Quran, syahid ya pada perang Yamamah ya, karena saat itu umat Islam yang hanya berjumlah 12.000 atau 13.000 orang menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab ya, yang jumlahnya 100.000 orang. Nah, ini luar biasa ya, dan sama-sama kemudian mengklaim, mereka pun karena begitu heroiknya ya, karena mereka pun mengklaim bahwa mati di jalan tersebut adalah syahid. Wah, ini luar biasa. Ini beda ketika melawan orang-orang musyrik ya, atau orang kafir seperti Romawi dan Persia misalnya. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musailamah itu nama lengkapnya Musailamah. Ada yang mengatakan Musailamah, ada yang menyebutnya Musailimah ya. Musailamah bin Samamah ibn Kabir bin Hubayb Al-Hanafi. Al-Hanafi ini karena dinisbatkan kepada qabilah ya, yang kemudian yang menjadi tempat ya tinggalnya Musailamah, yakni Bani Hanifah ya, Al-Hanafi. Musailamah lahir di wilayah Yamamah, yakni sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah ya, Uyainah di Lembah Hanifah, wilayah Najd ya, wilayah Najd. Najd itu wilayah Najd atau Yamamah sekarang itu ya, kalau nggak salah berdekatan dengan wilayah Riyadh. Riyadh itu ya Riyadh ya, dia di Saudi Arabia masih. Jaraknya dengan Mekah Madinah kalau nggak salah ya, dengan Mekah itu sekitar 800 km, jauh sebenarnya gitu. Tetapi wilayah ini dulu menjadi diantaranya pusat pergerakan Nabi palsu, karena Musailamah Al-Kadzab luar biasa mengerahkan para pengikutnya yang jumlahnya tidak kurang dari sekitar 100.000 orang. Dicatat dalam banyak buku-buku sejarah ya, bahwa usia Musailamah itu tergolong panjang dibandingkan dengan usia Nabi SAW, yang ada yang menyebut dia mati pada usia 150 tahun pada saat perang Yamamah ya. Dan Musailamah ini adalah merupakan seorang tokoh agama ya, tokoh agama di satu tempat itu biasanya tukang sihir atau dukun dan seterusnya gitu ya, dan telah memiliki banyak pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan mendeklarasikan diri sebagai seorang Nabi dan Rasul, Musailamah ini sudah banyak pengikutnya memang. Karena apa? Karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena pengaruhnya gitu ya, karena ketokohannya gitu.
Nah, Musailamah sendiri adalah seorang yang punya kepribadian yang kuat ya, termasuk strong personality ya. Dia pandai bicara, punya pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah sekitarnya. Ya, tutur katanya lembut tapi menipu, gitu ya. Pandai menarik simpati baik laki-laki perempuan dan menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Ya, Rahman al-Yamamah. Dia nyebut dirinya seperti itu. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ya wilayah Yamamah ini ya di wilayah sekitar Najd, ada mengatakan di agak di atas gitu ya. Ini Bani Hanifah Yamamah itu di sini. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita flashback ke belakang sebentar beberapa tahun, yakni pada tahun ke-9 Hijriyah. Nah, ini tahun ke-9 Hijriah itu ketika Rasul masih ada tentunya, tokoh-tokoh Bani Hanifah itu yang berjumlah sekitar belasan orang, ini para pemimpinnya ya, itu datang menemui Nabi SAW di Madinah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Nabi dan menyepakati bahwa Nabi adalah utusan Allah dan pemimpin bagi mereka. Jadi sebenarnya orang-orang dari Bani Hanifah, ya, orang-orang dari Bani Hanifah itu sudah menyatakan keislaman kepada Nabi SAW itu pada tahun ke-9 Hijri. Ini tentu ditentukan oleh situasi politik saat itu, yang ketika kaum muslimin itu mampu secara imbang mengalahkan berhadapan langsung dengan kekaisaran Romawi misalnya. Sehingga pengaruh umat Islam, pengaruh daulah Islam, pengaruh Rasul SAW begitu luar biasa. Ya, setelah kemudian mengalahkan Quraisy sebagai suku yang terbesar di Jazirah Arab. Lalu kemudian mampu menahan dan mampu mengalahkan ya orang-orang Romawi yang terutama terakhir itu pada perang Tabuk misalnya. Ini pengaruh daulah Islam begitu luar biasa. Maka berbagai macam suku, kabilah itu berbondong-bondong mendatangi Madinah untuk menyatakan masuk Islam dan bergabung dalam barisan kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Nah, termasuk diantaranya adalah dari Bani Hanifah, ya, Bani Hanifah. Nah, di antara mereka ya dari belasan orang itu terdapat orang yang bernama Musailamah. Ya, dari belasan orang yang datang menemui Rasulullah SAW. Tapi nanti saya gambarkan, Musailamah itu tidak menemui Rasul ya. Dia datang ke Madinah ikut dengan belasan orang yang lainnya. Tetapi Musailamah ini nggak ikut menghadap Nabi, tidak ikut menyatakan syahadah, ya, tidak ikut membaiat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka, enggak. Satu-satunya itu di antara belasan orang yang datang ke Madinah ya, cuma Musailamah yang tidak langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Karena alasan apa? Alasannya katanya menunggui unta dan perbekalan mereka ya, yang kemudian mereka simpan. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan nih, para utusannya mengatakan, sungguh kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan ya untuk menjaganya. Jadi dia juga melaporkan kepada Musa SAW, ya Rasulullah, kami datang ke sini dengan sekian orang, ya, tapi ada satu orang yang ikut bersama kami, dia nunggu perbekalan. Alasannya begitu. Ya, ini mungkin juga salah satu cara Musailamah supaya dia nggak bertemu Nabi langsung ya, secara langsung gitu. Ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW menanggapi, ya, apa kata Nabi SAW? Kedudukan dia Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian, ya. Artinya walaupun dia sebagai petugas yang menjaga perbekalan gitu ya, bukan berarti kedudukan lebih rendah daripada utusan tersebut yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belakangan ungkapan Nabi SAW ini dijadikan sebagai dalih pujian ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Musailamah al-Kadzab, ya, gitu. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nah itu jadi ketika kemudian belasan orang datang menemui Nabi SAW, dikatakan ada satu orang ya Rasulullah yang nggak menemui Anda, ya, karena sedang menunggui perbekalan kami, menunggui unta kami dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW, kedudukan dia Musailamah itu tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Ya, artinya walaupun ia ditugasi untuk menjaga perbekalan, ya, bukan berarti kedudukannya lebih rendah daripada utusan yang lainnya.
Nah, terus sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu ketika Musailamah bersandar di dinding Masjid Nabawi. Ya, jadi ketika kemudian sebagian orang datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Musailamah itu datang, ya, datang tapi tidak menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia bersandar di dinding Masjid Nabawi. Nah, kita tahu Masjid Nabawi itu bersebelahan dengan rumahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersebelahan dengan rumahnya Nabi SAW. Lalu kemudian orang yang ikut dengan Musailamah itu para pengikutnya mengatakan, kenapa Anda tidak ikut masuk? Ya, kenapa Anda nggak ikut masuk Islam dan membaiat Nabi SAW? Gitu. Lalu apa kata Musailamah? Aku akan masuk Islam dan membaiat Muhammad, ya SAW tentunya, dengan syarat setelah maksudnya setelah Nabi SAW, aku yang menggantikannya menjadi Nabi, kata Musailamah. Nah, jadi ketika ditanya nih sama pengikutnya, Musailamah itu kemudian mengatakan, aku akan masuk Islam dan membaiat Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mensyarat setelah dia, ya aku yang akan menggantikannya menjadi seorang nabi. Ya. Nah, di balik dinding tersebut, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapannya Musailamah. Gitu. Jadi karena kan rumah Nabi itu berbatasan dengan dinding masjid. Rasul SAW mendengar. Kemudian ketika Rasul SAW keluar sambil memegang ranting pelepah kurma, Rasul SAW mengatakan sambil mengarahkan ranting itu kepada Musailamah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau sa'altani hadhil qita'ah ma a'taitukaha walan ta'du amrullahi fika wala in adbarta la yaqirannaka Allah, kata Nabi SAW. Ya, seandainya Nabi SAW mendengar ucapannya Musailamah al-Kadzab, ya di dinding ketika ditanya, kenapa Anda nggak nemuin Nabi, ya menyampaikan masuk Islam dan kemudian berbaiat untuk menyatakan ketaatan, ya kata dia nanti kalau apakah saya baru akan masuk Islam, ya nanti kalau ada syaratnya, kalau dia nanti wafat, dia meninggal, ya Nabi SAW maksudnya aku yang gantikan jadi Nabi. Kata Musailamah begitu. Rasul dengar. Rasul keluar sambil membawa ranting pelepah kurma dan mengatakan, "Lau sa'altani hadhil qita'ah ma a'taitukaha wa lan ta'du amrullahi fika wa la in adbarta la yaqirannaka Allah." Seandainya kamu minta selembar atau sepotong nih pelepah kurma ini, ranting ini sebagai syarat engkau masuk Islam, kata Nabi SAW, aku pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Sekali-kali urusan Allah ini tidak akan diserahkan kepadamu. Wah, itu Nabi SAW mengatakan demikian. Dan jika kamu berpaling atau menolak kebenaran, pasti Allah akan membinasakanmu, kata Nabi SAW. Jadi Nabi udah tahu nih gelagat si Musailamah itu udah semenjak ucapan dia itu yang terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ente ya sebesar apapun, ya sehebat apapun pengaruhnya, kalau syarat ente masuk Islam itu harus nanti akan menjadi pengganti Nabi SAW. Ya kata Nabi, saya tidak akan aku berikan walaupun saya harus memberikan ranting pelepah kurma ini kepada kalian. Enggak. Nah, itu sikap tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan, sungguh aku melihat engkau itu sebagaimana aku melihat dalam mimpiku tentang kamu. Gitu. Rasul langsung kemudian istilahnya menyampaikan mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Musailamah ini. Ini kayaknya ente ini seperti yang saya lihat dalam mimpiku tentang kamu, kata Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah mengabarkan kepada Nafi' ibn Jubair bahwa Rasulullah SAW bersabda terkait dengan mimpinya Rasul, ya. Apa mimpinya Nabi SAW? Kata Nabi, ketika aku sedang tidur, aku melihat di tanganku ada 2 gelang terbuat dari emas. Di tangan, ya. Ada yang mengatakan tangan bagian atas itu terbuat gelang dari emas. Dan kebagusan barang tersebut menggiurkan aku, lalu aku diberi wahyu dalam tidurku agar aku meniupnya. Jadi Rasulullah SAW, ya, ada 2 gelang emas di tangan kiri dan kanannya, dan aku diwahyukan Allah untuk meniup gelang tersebut. Lalu aku tiup, gitu kira-kira gitu ya. Hingga keduanya terbang lenyap. Maka aku menakwilkan mimpiku itu sebagai 2 orang pendusta. 2 gelang emas itu digambarkan oleh Nabi SAW sebagai 2 orang pendusta yang mengaku jadi nabi. Karena emas itu kan gambaran indah,
apa namanya apa istilahnya sebagaimana orang misalnya dia omongannya bagus, dia seperti emas. Ya, tetapi buat seorang laki-laki itu kan tidak diperbolehkan sebagai perhiasan. Maka Nabi SAW diwahyukan Allah tiup sampai kemudian 2 gelang itu lepas. Ya, nah kata Nabi SAW, maka aku menakwilkan mimpiku sebagai 2 orang. 2 gelang emas itu dua orang pendusta yang ngaku jadi nabi, yang akan tinggal sepeninggalku, yang akan timbul sepeninggalku. Yang pertama ada Al-Aswad Al-Unsi di Yaman, dan yang lainnya adalah Musailam Al-Kadzab, seorang penduduk Yamamah. Itu di hadapan pada saat itu ya, Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi sungguh aku melihat engkau itu sebagaimana aku melihatnya dalam mimpiku tentang kamu itu. Yani Rasul bermimpi ya ada 2 gelang emas di tangan kiri dan kanan Rasul SAW. Lalu Allah mewahyukan untuk meniup sampai kemudian 2 gelang emas itu hilang. Dan Rasul menakwilkan bahwa 2 gelang emas itu adalah 2 orang pendusta, ya, yang kata-katanya manis, ya, tetapi dia mengaku menjadi nabi yang akan muncul setelah Nabi SAW. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Unsi dari Yaman, dan yang kedua adalah Musailam Al-Kadzab, ya, penduduk Yamamah. Karena dua gerakan yang paling besar, ya, 2 gerakan yang sangat mengancam eksistensi daulah Islam, ya, gerakan Al-Aswad Al-Unsi dan Musailam Al-Kadzab, ya, dari Yamamah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, jadi setelah setelah kemudian peristiwa tersebut, ya, ada orang yang mengaku menjadi nabi, lalu kemudian Musailamah pulang ke kampungnya mendeklarasikan diri sebagai nabi, ya, sampai kemudian banyak orang yang terpengaruh ini, ya, dengan ungkapannya Musailamah Al-Kadzab, yang ketika kemudian mengatakan saya adalah nabi, ya, itu berbekal dari pernyataan Nabi SAW, diantaranya adalah bahwa yang menunggu itu tidak lebih buruk. Maksudnya ucapan itu seolah-olah pujian kepada Musailamah, padahal tidak, ya. Nah, melihat gelagat ada atau adanya gerakan orang-orang yang murtad di Yamamah itu, penduduknya sudah mulai bergeser keimanannya, maka Nabi SAW menunjuk orang yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuah Al-Hanafi. Untuk apa? Mengajarkan Islam kepada penduduk Yamamah dan untuk menasihati Musailamah. Karena waktu itu dianggapnya Musailamah itu ya belum menjadi sebuah gerakan besar. Ya, baru orang yang orang yang melenceng lah, kira-kira itu dari akidah Islam, ya, belum dianggap sebagai sebuah ancaman yang mengancam, ya. Maka Nabi SAW menunjuk orang yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuah Al-Hanafi. Nah, kenapa Nabi menunjuk Ar-Rajjal ini bin Unfuah? Karena Ar-Rajjal ini berasal dari Bani Hanifah, gitu. Al-Hanafi, ya, penisbatan Nabi Al-Hanafi ini berasal dari Bani Hanifah, yang Nabi SAW meyakini bahwa kalau dari baninya mungkin agak didengar, karena Ar-Rajjal ini dia adalah laki-laki yang cerdas, berilmu, luas pandangannya, dan bahkan dia mengatakan Ar-Rajjal ini hafal, ya, surah Al-Baqarah. Wah, luar biasa gitu, ya. Ar-Rajjal ini hafal hafidh Quran, menghafal di antara suratul Baqarah. Nah, Nabi mengutus nih Ar-Rajjal ibn Unfuah Al-Hanafi. Di antara alasannya, satu, dia berasal dari Bani Hanifah, baninya Yamamah, gitu, ya. Qabilahnya orang-orang Yamamah termasuk Musailamah. Yang kedua, dia orang yang berilmu, luas pandangan, yang cerdas, ya. Maka Nabi mengutus Rajjal berangkat, dakwahi penduduk Yamamah dan nasihati Musailamah, ya. Nah, yang luar biasa, ini fitnah yang luar biasa, ya. Musailamah itu ketika datang di utusan Nabi SAW, Ar-Rajjal, dia tahu ini orang Bani Hanifah, ya. Ketika datang ini dengan kelicikan dari Musailamah, ya, Musailamah ini kemudian menawarkan jabatan dan menawarkan harta kepada si Ar-Rajjal ini. Jadi dia betul-betul pandai mengambil kesempatan. Orang-orang tahu ini utusan Nabi SAW. Orang-orang tahu Ar-Rajjal ini utusan Muhammad SAW. Orang-orang tahu semuanya. Orang-orang Yamamah tahu. Dan disampaikan kan ini utusan Muhammad SAW. Gitu kira-kira, ya. Ya, dan perlu diketahui bahwa orang-orang Yamamah itu bukan menolak kenabian Rasulullah SAW, bukan, tapi mereka meyakini Rasul seorang nabi, Musailamah juga nabi, gitu kira-kira.
Maka ketika dikatakan ya Ar-Rajjal itu datang menemui Musailamatul Kadzab, apa yang terjadi? Musailamah itu melakukan deal-deal, ya, deal-deal politik, sampai kemudian Ar-Rajjal berbalik arah. Dia ditawari menjadi wakilnya Musailamatul Kadzab dan menawarkan separuh hartanya kepada Ar-Rajjal. Wah, luar biasa. Ini tawaran yang bukan main-main ya. Dijanjikan jabatan dia sebagai wakil Nabi. Wakil Nabi Musailamah Al-Kadzab ya. Dan dijanjikan separuh hartanya atau sekian banyak hartanya buat siapa? Buat Ar-Rajjal ini. Karena Ar-Rajjal juga melihat bahwa Musailamah itu kekuatannya besar. Ya, maka dia tergiur. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Ar-Rajjal ya, dia berbalik arah dari yang awalnya utusan Nabi SAW, dai Nabi SAW untuk mendakwakan Islam kepada penduduk Yamamah dan menasihati Musailamatul Kadzab, ya akhirnya dia berbelok. Nah, inilah fitnah yang sebenarnya mungkin lebih besar dari fitnahnya Musailamatul Kadzab. Ya. Dan dia mengatakan kepada penduduk Yamamah bahwa Jibril yang memberi wahyu kepada Rasulullah SAW adalah Jibril yang sama memberi wahyu kepada Musailam. Ya, saat itu masyarakat penduduk itu ingin tahu ya, apa ini utusan Nabi kira-kira apa? Dia membawa pesan apa? Utusan Rasulullah SAW itu membawa pesan apa? Maka ketika kemudian ditanya tuh Ar-Rajjal ibn Anfu al-Hanafi, engkau ini utusan Muhammad? Iya betul. Apa yang dipesankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu untuk kami penduduk Yamamah? Apa yang dikatakan oleh Ar-Rajjal ibn Anfu al-Hanafi? Dikatakan bahwa ya Musailamah ini adalah nabi sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi orang tahu ini utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Ar-Rajjal ini memutar balikan fakta. Dia menipu masyarakat Yamamah karena tergiur harta dan jabatan yang diberikan oleh Musailamatul Kadzab. Akhirnya hampir sekitar 40.000 orang murtad mengikuti kata-kata Ar-Rajjal yang dikenal sebagai sahabat Nabi yang kuat ibadahnya tadi. Ya. Dan nanti kita akan lihat ya, Ar-Rajjal ini ya ketika Khalid ibn Walid menyerang Yamamah, Ar-Rajjal mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kufur, ya, su'ul khotimah. Naudzubillah. Jadi ini luar biasa, ini fitnah yang luar biasa ya. Utusan Rasulullah SAW ditugasi mendakwahi penduduk Yamamah, menasihati Musailamatul Kadzab, ya, tapi karena tawaran jabatan, harta, ya, yang banyak dari Musailamatul Kadzab, akhirnya Ar-Rajjal yang seorang hafidh, ya, penghafal Quran ini berbelok karena tergiur oleh harta. Naudzubillah. Ini fitnah yang luar biasa, fitnah yang luar biasa. Terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan keburukan Ar-Rajjal ini. Ya, ini apa luar biasa. Abu Hurairah meriwayatkan, aku pernah duduk bersama Rasulullah bersama sekelompok orang. Ada berapa orang? Di situ ada Ar-Rajjal ibn Anfuwah. Jadi Abu Hurairah ada Ar-Rajjal ibn Anfuwah yang murtad tadi ya, yang ditugasi Nabi tapi kemudian berbelok arah jadi pendukung Musailamatul Kadzab. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda di tengah kami itu, kata Nabi SAW, sungguh di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka kelak lebih besar daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Nah, ini sinyal dari Nabi SAW. Sungguh ada di antara kalian orang yang gigi gerahamnya di neraka kelak lebih besar daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Orang-orang yang pernah bersama Nabi itu ada Abu Hurairah, ada Ar-Rajjal, dan ada yang lain itu semuanya sudah wafat, sudah meninggal. Kecuali aku, kata Abu Hurairah dan Ar-Rajjal. ini membuat Abu Hurairah itu ketakutan gitu ya. Yang diajak ngobrol sama Nabi SAW saat itu sudah meninggal semuanya. Kecuali dua, saya, ya, kata Abu Hurairah dan Ar-Rajjal. Dan aku khawatir dengannya. Maksudnya aku khawatir bahwa yang disebut Nabi sebagai orang yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud adalah aku. Kenapa? Karena Ar-Rajjal ini, kata Abu Hurairah, orang yang taat ibadah, orang yang hafidhul Quran, orang ilmunya tinggi, kata Abu Hurairah, Ar-Rajjal ini. Ya, aku khawatir yang disebut Nabi SAW sebagai orang yang nanti di neraka gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud adalah aku, gitu ya. Ya, tapi akhirnya kemudian ya aku mendengar berita bahwa Ar-Rajjal bergabung dengan Musailamah untuk mendukung ya kepalsuan Musailamah, kedustaan Musailamatul Kadzab, ya.
Maka musibah Rajal ibn Anfu al-Hanafi ini ya tentu fitnah yang jauh lebih besar daripada musibah Musailamatul Kadzab, karena Musailamatul Kadzab ini ya tidak pernah menyatakan masuk Islam ya, tetapi Rajal ini adalah orang alim, berilmu, pandai ya, bahkan hafal beberapa surah-surah di dalam Al-Qur'an ya. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kepercayaan diri Musailamah itu semakin meningkat. Setelah klaim kenabiannya ternyata didukung oleh puluhan ribu orang. Wah, antum bisa bayangin, orang tuh punya pendukung 100-200 orang aja itu luar biasa. Di belakang saya 100 orang luar biasa. Antum perhatikan, ini yang mendukung Musailamatul Kadzab puluhan ribu orang. Bahkan nanti ketika pada puncaknya pendukung Musailamah sang nabi palsu itu 100 ribu orang. Ingat loh, 100 ribu orang itu berbanding dengan satu kabupaten loh kalau di beberapa tempat sekarang ya. Misalnya Cimahi gitu ya, terus kemudian berapa daerah itu, apalagi dulu loh. Dulu yang 1400 tahun yang lalu, ya 1400 tahun yang lalu. 100 ribu orang itu ya mungkin satu negara gitu. Ya, dulu satu negara. Ya, sekarang mungkin bandingannya di kota-kota terpencil 100 ribu orang itu satu kabupaten. Bagaimana nggak pede nih Musailamatul Kadzab? Bagaimana nggak percaya diri dia? Ya, pengikutnya 100 ribu orang. Nah, maka kemudian ya mulailah dia memposisikan diri betul-betul sebagai orang yang menjadi utusan Allah. Ia meniru Rasulullah SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Nah, jadi dia surati itu seluruh raja-raja di Jazirah Arab. Ya, dia ikut cara Nabi. Nabi kan pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan dalam rentang waktu itu menulis surat kepada Raja Raja Muqawqis Mesir, Raja Habasyah, Najasyi, lalu kemudian Raja Persia, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan seterusnya. Nah, Musailamah niru caranya Nabi SAW. Dia tulis surat kepada seluruh raja-raja di sekitaran Jazirah Arab, di sekitaran wilayah Yamamah, dan menulis surat kepada Nabi SAW. Ini kurang ajar ya. Nulis surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi suratnya? Musailamatul Kadzab. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Ini kurang ajar ini. Ya. Memposisikan diri sebagai Rasulullah kepada Muhammad Rasul. Dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ya, tapi dia mendeklarasi sebagai seorang nabi ya. Ini tentu kekufuran ya. Salamun alaika amma ba'd fa inni qad usyriktu fil amri ma'aka wa inna lana nisfal ardi wa li quraisyin nisfal ardi walakinna quraisyan qaumun ya'tadun, kata Musailamah. Dari Musailamah Rasulullah ila Muhammadin Rasulillah ya, kepada Muhammad utusan Allah. Salamun alaik ya, selamatan atasmu. Amma ba'd fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak. Sungguh aku sama dalam urusan kenabian ini bersama denganmu gitu. Jadi memposisikan dia sama, selevel ya dengan Nabi SAW. Wa inna lana nisfal ardi ya, bagi kami sebagian bumi. Bagaimana kalau ini cara Musailamah untuk memposisikan diri. Bagaimana kemudian kalau kita punya kesepakatan begini, wa inna lana nisfal ardi, sesungguhnya bagi kami sebagian bumi ya, wali Quraisyin nisfal ardi, dan bagi orang Quraisy sebagian bumi. Jadi dia bagi dunia itu dibagi dua. Satu Musailamah, satu Muhammad SAW. Ya, walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun, kata Musailamah. Tetapi orang Quraisy adalah orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena ingin menguasai dunia itu sendirian, tidak berbagi dengan Musailamah. Kira-kira begitu. Ya, itu suratnya Musailamatul Kadzab. Ya, ini kurang ajar ya, memposisikan diri sebagai nabi sejajar dengan Rasulullah SAW. Ya, dan mengatakan dia masih menganggap bahwa Muhammad SAW itu jadi nabi karena Quraisynya, ya, karena kekuraisyannya. Ya, dikatakan Quraisy itu orang yang melampaui batas karena ingin menguasai dunia sendirian. Ya, kata Musailamatul Kadzab. Nah, jadi itu suratnya Musailamatul Kadzab. Lalu kemudian antum perhatikan ya, begitulah cara penyuruh kesesatan. Dulu itu udah terbiasa menggunakan pilihan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah untuk menipu orang, menipu manusia. Musailamah menyebut dirinya nabi, ya, menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena kata ingin menguasai seluruh Jazirah Arab. Bayangin ya, 100 ribu orang itu 100 ribu orang itu satu negara. Ya,
sementara ia mengisyaratkan dirinya orang yang bijak karena ingin berbagi. Itu orang para penipu ya begitu. Dia memberikan framing Rasul seorang yang serakah, ya, orang Quraisy yang diwakili Nabi SAW orang yang serakah, kata Musailamah, ya, sementara dirinya itu orang yang bijak karena mau berbagi kenabian dengan Muhammad SAW. Demikian juga para penjuru kesesatan ya pada zaman sekarang. Mereka menggunakan bahasa yang indah, memikat, ya. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, ya, membebaskan, berpegang kepada Quran, ya, yang dia klaim katakan berpegang Quran dan Sunnah itu kejumudan, kekakuan. Sementara mereka sebut ajaran mereka toleran. Ya, sementara orang lainnya dianggap radikal misalnya. Nah, itu cara-cara mereka. Nih kami orang yang toleran, orang yang baik ini segala macam, tidak sebagaimana kalian. Nah, gitu kira-kira. Nah, begitulah Musailamatul Kadzdzab. Jadi orang-orang munafik zaman sekarang itu ya diantaranya mencontoh perilakunya Musailamatul Kadzdzab, memposisikan diri orang yang mulia, mau berbagi kekuasaan tidak sebagaimana orang-orang Quraisy misalnya. Ya, demikian. Nah, Nabi SAW lalu kemudian membalas surat Musailamatul Kadzdzab. Ya, Rasulullah SAW tidak ingin bahwa keraguan, kerancuan itu tersebar luas sehingga betul-betul klaimnya Musailamah itu benar bahwa dia seorang nabi. Maka Rasulullah SAW menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Nah, inilah sebutan pertama kali Nabi SAW kepada Musailamah secara tertulis ya, kepada Musailamah sang pendusta. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab, kepada Musailamah sang pembohong, sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Fa innal ardallah ya yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, kata Nabi SAW, sungguh bumi ini adalah lillah, kepunyaan Allah. Fa innal arda lillah yurathuha man yasha' min ibad, dan akan diwariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki min ibadi dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah SAW menyebut Musailamah al-Kadzdzab ya ketika ditawarkan berbagi wilayah ya dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan fa innal arda lil, bumi ini milik Allah dan akan diwariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Gitu ya. Itu surat Nabi kepada Musailamatul Kadzdzab. Nah, yang luar biasa nih, pembawa suratnya Rasulullah SAW itu Hubayb ibn Zaid. Jadi orang ini menyampaikan surat kepada Musailamatul Kadzdzab yang isinya tadi yang sudah kita bacakan tadi, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta, bahwa bumi ini adalah milik Allah, diwariskan bagi siapapun orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, ya, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Nah, si penyampai surat ini, ya, delegasi Nabi SAW itu bernama Hubayb ibn Zaid. Hubayb ibn Zaid. Sahabat yang menyampaikan surat dari Nabi SAW kepada Musailamah itu Hubayb bin Zaid. Nah, kepada Hubayb itu Musailamah nanya nih. Ya, ini ketika dia ngasih surat itu yang isinya tadi ya, dia tanya, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Kata Musailamah kepada pembawa surat Nabi itu, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Hubayb menjawab, iya, tentu saja. Lalu Musailamah menanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Hubayb menjawab, aku bisu, ya, aku nggak bisa mendengar, kata Hubayb. Ya. Nanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Musailamah Rasulullah? Kata Hubayb, aku bisu, aku nggak mendengar ucapanmu. Nah, ini sebenarnya ungkapan penolakan. Nanya lagi Musailamah, apakah engkau bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah? Kata Hubayb, aku bisu, aku nggak bisa mendengar ucapanmu. Kemudian apa yang dilakukan Musailamah Kadzdzab? Hubayb ini ibn Zaid, lalu tubuhnya ya dipotong satu persatu ya ketika Hubayb dalam keadaan hidup, kakinya, tangannya, sampai kemudian seluruh tubuhnya dicincang oleh Musailamatul Kadzdzab ini yang orang yang pendusta Nabi SAW dan pengkhianat tentunya, gitu ya. Kejinya luar biasa. Ya, Hubayb ibn Zaid, tubuhnya dipotong tuh kakinya, ya, lalu kemudian tangannya dimutilasi sejak Hubayb hidup. Ini kurang ajar ini Musailamatul Kadzdzab, ya. Dan ketika Musailamatul Kadzdzab memotong anggota tubuhnya Hubayb satu persatu, dan Hubayb terus bersabar
setiap kali anggota badan dipotong sampai kemudian akhirnya dia gugur sebagai syuhada. Dan dia tidak terucap satu kali pun ungkapan keimanan keyakinan kepada Musailamatul Kadzab, malah ungkapan penolakan yang dilontarkan oleh Hubaib ibn Zaid. Nah, ini korban pertama dari Musailamatul Kadzab, sang pendusta, orang yang keji luar biasa. Dia memutilasi hidup-hidup ya sahabat Nabi Hubaib ibn Zaid radhiyallahu anhu. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, waktu Rasul masih hidup, dan Rasulullah SAW marah luar biasa. Hanya saja waktu itu Nabi SAW sedang menyiapkan pasukannya Usama ibn Zaid. Ya, mungkin kalau kemudian Rasulullah SAW tidak sedang menyiapkan pasukannya Usama bin Zaid ke Romawi, ya mungkin orang yang pertama kali perang terakhir Nabi mungkin adalah perang Yamamah. Ya, tetapi karena di Madinah kekuatannya sedang sedang terfokus kepada perang pasukannya Usama ibn Zaid, maka akhirnya sampai Nabi SAW wafat, ya Nabi belum sempat untuk menyerang Yamamah. Lalu kemudian nanti diteruskan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram, tanah suci. Wah, ini lebih kurang ajar lagi. Ya, ia juga mulai menyusun sajak yang disebut sebagai Quran. Ya, Al-Mutashammas ibn Muawiyah, paman dari Ahnaf ibn Qais, pernah mendengar sajak-sajak Quran palsu yang dibacakan Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah sangat fanatik dengan dakwah kenabiannya. Ini karena apa? Karena fanatik kesukuan aja sebenarnya. Mereka bangga orang-orang dari keluarganya Rabi'ah, ya, bersaing dengan keluarganya Mudhar. Keluarganya Mudhar ini kakek buyutnya Rasulullah ke atas. Nah, sementara Rabi'ah ini kakek buyutnya si Musailamah ke atas itu. Ya, ini keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar. Ya, ini yang nanti kemudian menghasilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bangga nih, Quraisy punya nabi, ya, keturunan Mudhar, yakni Quraisy punya nabi, ya, kami pun dari Rabi'ah, ya, itu pun juga punya nabi, namanya Nabi Musailamah. Ya, itu, jadi mereka itu diantaranya meyakini Musailamah, ya, diantaranya mengakui Musailamah sebagai nabi itu karena fanatik kesukuan, ya, persaingan kesukuan, karena dianggap mereka nggak mau kalah dari orang-orang Quraisy yang lahir dari Quraisy itu seorang nabi. Suatu hari Tolha An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung ajakan dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Tolha menyebut nama Musailamah langsung. Mana Musailamah katanya? Ini para pengikutnya Musailamah bilang, ya, kami tidak akan sebut dia Rasulullah gitu. Karena saya berkata pengikutnya Musailamah, ketika Tolha An-Namir mengatakan mana Musailamah, ya, kata pengikut mengatakan sebut dia Rasulullah. Kata Tolha nggak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Tolha. Ketika Musailamah Al-Kadzab datang, Tolha berkata, engkau Musailamah? Iya, kata Musailamah. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Tolha. Musailamah menjawab Ar-Rahman, ya, Allah. Maksudnya siapa yang menemuimu? Ar-Rahman, Allah, gitu ya. Dalam keadaan bercahaya atau dalam keadaan gelap? Selidik, kata Tolha. Ya, ini untuk menguji benar nggak dia Nabi? Dalam kegelapan, katanya. Jawab Musailamah. Lalu Tolha berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibandingkan orang jujur dari Mudhar. jadi ini menegaskan lagi-lagi bahwa Tolha itu didukung bukan karena kebenarannya, tapi karena dia berasal dari qabilahnya dia, gitu loh. Ya, karena berasal dari Yamamah, qabilahnya Bani Hanifah, ya, qabilahnya jadi karena fanatik kesukuan saja sebenarnya. Orang-orang mendukung itu karena fanatik kesukuan, karena mereka tahu bahwa Musailamah itu dusta, bukan benar. Ya, ini ungkapannya Tolha An-Namiri, sungguh aku bersaksi engkau pendusta dan Muhammad adalah orang yang benar. Tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibandingkan orang jujur dari Mudhar. Ya, maksudnya Rasulullah SAW. Nah, Amr ibn As, ya pernah ya, sebelumnya itu Amr ibn As, waktu Amr ibn As masih belum masuk Islam, pernah ngirim surat untuk memanggil Musailamah pada masa jahiliyahnya. Ya, jadi mengirim utusan
Amr bin As kan tokoh Quraisy ya, mengirim utusan untuk memanggil Musailamah pada masa jahiliyahnya. Nah, saat ketemu tuh antara Amr bin As tokoh Mekah ya dengan Musailamah al-Kadzdzab ya, terjadi dialog. Apa yang diturunkan kepada temanmu waktu itu? Kata Musailamah. Musailamah nanya ke Amr bin As, apa yang diturunkan kepada temanmu Muhammad? Ya, maksudnya adalah apa yang diturunkan? Lalu kata Amr bin As, telah diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun mendalam, kata Amr bin As. Ini lagi-lagi Amr bin As waktu itu masih dalam keadaan pada masa jahiliyah ya. Surat apa itu? Tanya Musailamah. Ya, lalu kemudian Amr bin As membacakan wal asr. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini Quran surah Al-Asr. Demi masa sungguh manusia dalam kerugian ya, kecuali orang-orang beriman dan melakukan amal soleh dan saling tausiah dalam kebenaran dan kesabaran. Ini kata Amr bin As waktu itu ya, ini ayat yang ringkas tetapi sangat mendalam, kata Amr bin As ya. Lalu apa kata Musailamatul Kadzdzab? Musailamah berpikir sejenak nih, kemudian angkat kepalanya. Ini niru-niru apa yang Nabi SAW itu pernah lakukan. Jadi ketika wahyu akan datang ya, mendongakkan kepalanya ke atas, itu dilakukan Musailamatul Kadzdzab, pura-pura dia. Musailamah mikir sejenak itu ya, apa kira-kira yang mau disampaikan, kemudian mengangkat kepalanya. Aku juga telah mendapat surat yang sejenis, kata Musailamah. Ini kurang ajar ya. Aku juga baru dapat surat yang sejenis. Jadi dia berpura-pura, dia mendongakkan kepala ke atas, itu adalah di ketika itu dapat wahyu. Apa itu? Kata Amr bin As. Musailamah langsung berkata, ya wabr, innama anta udunani wa sadr, wa sa'iruka hafrun naqr. Ya, jadi dia menggubah surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Dikatakan, ya wabr, innama anta udunani wa sadr, wa sa'iruka hafrun naqr. Wahai marmut, sungguh engkau punya dua telinga dan dada, dan seluruh jenismu suka menggali dan melubahi. Kemudian Musailamah bertanya, bagaimana menurut wahyu Amr bin As ya? Gimana tuh wahyu yang baru saja Allah turunkan kepada saya? Kata Amr bin As, demi Allah, sungguh kamu sendiri tahu bahwa sungguhnya aku mengetahui kalau kamu dusta. Jadi kata Amr bin As ya, demi Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku tahu bahwa kamu dusta, kata Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah itu, dan kenapa? Karena isinya ini sama sekali nggak bermutu gitu. Ya, isi surat isi ayat palsunya Musailamah sama sekali nggak punya mutu. Bicara marmut, ya, sungguh punya dua telinga dan dada dan sejenis menggali. Apa ini maksudnya? Sama sekali nggak ada pesannya ini. Ya, nggak ada intinya, nggak ada isinya sama sekali gitu ya. Cuma bicara tentang marmut, ya, punya telinga punya telinga dada, jenismu menggali dan melubang. Ya, ini sama sekali nggak mutu gitu. Nah juga beberapa ayat-ayat palsunya Musailamah menggubah beberapa surah Al-Quran. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanabun wabil wa khurtumun tawil, wa inna dhalika min khalqi rabbina al-qalil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apakah itu gajah? Dia punya ekor yang pendek, belalai yang panjang, dan gajah adalah ciptaan Tuhan yang sedikit jumlahnya. Ya, ayyuhad difda'u banatu difda'ain, alaka fil ma'i wa asfalaka fit turab. Ya, katak, anak adu katak, bagian atas engkau di air dan bagian engkau di bawah. Jadi apa yang dikatakan Musa sama sekali nggak punya mutu sama sekali, karena hampir semuanya bicara tentang hewan, ya. Jadi levelnya level lebih rendah dari anak-anak TK yang mengenalkan gajah, apa itu gajah. Udah tahu, orang tuh udah tahu gajah itu bentuknya bagaimana, udah tahu. Malah ditanya berulang-ulang, gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Ya, dia ingin menyamai salah surat dalam Al-Qur'an, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu beda sekali, luar biasa. Yang satu punya makna yang luar biasa mendalam, yang satu lagi cuma bicara gajah, ditanya berulang-ulang apa itu gajah gitu ya. Nah ini ayat-ayat palsu, surat-surat palsunya Musailamatul Kadzdzab ya, laknatullah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 9 Hijriah utusan Bani Tamim. Nah, ada satu fragmen juga yang kemudian banyak dicatat dalam buku sejarah, yakni apa? Musailamah ya menikah dengan Sajjah, sang nabi palsu perempuan. Ya, ini ada yang mengatakan betul jadi menikah, ada yang mengatakan tidak jadi menikah. Nanti kita sampaikan. Nah, sama juga nih, Sajjah ini dari Bani Tamim.
Ya, Sajjah ini dari Bani Tamim. Ini yang ngaku juga jadi nabi, tapi dari kalangan perempuan. Tahun 9 Hijriah, sebagaimana Bani Hanifah, Bani Tamim datang juga ke Madinah, menyampaikan keislaman mereka. Ini luar biasa. Tahun 9 Hijriah itu betul-betul sebagai tahunnya delegasi. Banyak orang-orang yang datang, suku-suku yang datang kepada Nabi SAW menyampaikan keislamannya. Termasuk Bani Tamim, yang di situ ada wanita bernama Sajjah. Ya. Mereka berjanji untuk taat dan memberikan loyalitas kepada Rasul SAW. Setelah Rasul wafat, salah seorang tokoh perempuan Bani Tamim, yakni Sajjah binti Haris bin Suwaid At-Tamimiyah, ya, At-Tamimiyah dari Bani Tamim, mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi. Ya, si perempuan ini merupakan seorang dukun perempuan. Dan perlu diketahui ya bahwa dukun pada zaman itu adalah tokoh masyarakat. Mereka layaknya seperti hakim, ya, yang selalu dimintai solusi atas permasalahan. Ini kami begini, punya masalah begini, gimana solusinya? Sajjah inilah yang paling punya pengaruh di Bani Tamim pada saat itu. Ya, Sajjah binti Haris bin Suwaid At-Tamimiyah, dari Bani Tamim. Nah, ini kalau Yamamah di sini, ya maaf ya, Yamamah di sini. Nah, sementara Bani Tamim itu di atasnya. Bani Tamim itu di atasnya. Tempat lahirnya sang nabi palsu Sajjah. Ya. Nah, dakwah Musailamah, faktanya saya itu dakwah ya. Ajakannya Musailamah lebih populer seantero Arab dibandingkan ajakannya Sajjah ini. Namun kehadiran Sajjah atau Sajjah di Yamamah membuat Musailamah khawatir kalau wanita ini akan mengganggu, ya, dalam upaya memerangi Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu. Ketika itu Rasulullah SAW sudah wafat, ya. Rasulullah SAW sudah wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi nabi palsu Musailamah ini lebih populer daripada nabi palsunya Sajjah, sang nabi perempuan saat itu. Ya. Dan Musailamah khawatir bahwa keberadaan Sajjah itu akan mengganggu upaya dia untuk menyerang Madinah yang dipimpin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu kemudian, ya, ada yang mengatakan bahwa Sajjah ini sudah membawa sekian banyak orang menemui Musailamatul Kadzdzab. Ya, untuk apa? Untuk melakukan negosiasi bagaimana caranya untuk menyerang Madinah dan seterusnya. Ini sama-sama punya misi yang sama, tapi khawatir nanti malah jadi tidak fokus karena ada dua gerakan besar. Nah, saat itu ketika bertemu Musailamah dengan Sajjah, maka dia bernegosiasi. Ini sama seperti negosiasinya Musailamah dengan Ar-Rajal, ya, yang kemudian ikut dia. Apa negosiasinya? Ya, yang pertama untuk memperkuat, ya, kekuatan mereka, maka Musailamah menawarkan Sajjah itu jadi istrinya. Bagaimana kalau engkau saya nikahi, kata Musailamatul Kadzdzab. Yang kedua, untuk menyatukan kekuatan mereka, ya, bagaimana kemudian supaya kita menyatukan kekuatan, yakni kekuatan Musailamah dan Sajjah sang nabi palsu perempuan itu untuk menguasai Jazirah Arab. Dan yang ketiga, Musailamah menjanjikan setengah hasil bumi Yamamah untuk Sajjah. Setengah hasil bumi Yamamah untuk Sajjah. Ya, untuk nabi palsu perempuan itu. Lalu kemudian terjadilah pernikahan, tetapi Sajjah cuma tinggal di Yamamah cuma sekitar 3 hari. Setelah itu dia pulang, ya, tanpa sebab yang jelas, dan ia membawa setengah hasil bumi Yamamah yang sudah disepakati tadi. Jadi setelah kemudian menikah cuma 3 hari, lalu kemudian Sajjah ini pulang ke kampungnya di Bani Tamim. Ia tinggalkan Musailamah sendiri yang awalnya ingin perang bersama-sama, tapi kemudian Sajjah meninggalkan Musailamah, ya, menghadapi nanti pasukan kaum muslimin. Dan untungnya, ya, setelah dari Yamamah, Sajjah tinggal bersama kaumnya Bani Taghlib, kemudian ia memeluk Islam dan tinggal di Basrah. Ia hidup sebagai seorang muslimah dan wafat dalam keadaan muslim tahun ke-55 Hijriah. Nah, masih mending. Nah, husnul khotimah si Sajjah, orang yang bernama Sajjah ini. Berbeda halnya dengan Musailamah yang dia mati dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah. Sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah mulai melihat gerakannya Musailamah itu sudah mulai membesar. Pada masa Nabi cuma riak-riak, ya. Rasul tahu bahwa Musailamah itu ngaku jadi Nabi, itu tahu, ya. Tetapi belum jadi gerakan besar. Nah, ketika pada masanya Abu Bakar Siddiq, ya, ini gerakan Musailamah itu membesar luar biasa. Sampai kemudian pengikutnya bertambah lagi jadi sekitar 100.000 orang. Awalnya kan 40.000 orang, 50.000 orang, ambet terus sampai 100.000 orang. Maka kemudian saat itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu kan membuat semacam beberapa detasemen, ya, ada sekitar 11 detasemen untuk melumpuhkan nabi-nabi palsu. Yang besar tadi, ya, yang dari dari Yaman,
ya. Lalu kemudian Al-Aswad Al-Unsi min Yaman, dari Yaman, lalu kemudian Musailamatul Kadzdzab. Diutuslah ya sekian panglima dengan 11 detasemen untuk nyusur beberapa daerah yang murtad tadi. Nah, untuk wilayah Yamamah, Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengirimkan Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah ibn Abi Jahal didampingi oleh Syurahbil ibn Hasanah menghadapi Musailamah. Lalu kemudian menyusul berikutnya, Khalid itu ditugasi untuk melumpuhkan gerakan pemurtadan di berbagai tempat. Nah, termasuk nanti ujungnya ke Yamamah. Jadi Ikrimah ibn Abi Jahal dibantu oleh Syurahbil ibn Hasanah, lalu kemudian menyusul Khalid ibn Walid sebagai pemimpin umum perang melawan Nabi palsu Musailamatul Kadzdzab la'natullah. Jadi 3 orang terbaik di antara Ikrimah ibn Abi Jahal didampingi Syurahbil ibn Hasanah, nyusul berikutnya setelah Khalid menaklukkan beberapa daerah, ya, melumpuhkan nabi palsu di berbagai tempat, kemurtadan di berbagai tempat, lalu nanti yang memimpin perang umum melawan Musailamah adalah Sayyiduna Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Nah, setelah mengemban tugas Ikrimah ibn Jahal, ya, Ikrimah ibn Abu Jahal, ya, ini ketika belum berkumpul nih dengan pasukannya Khalid, ketika itu Ikrimah mungkin pasukannya hanya sekitar beberapa ribu orang saja, ya, hanya ada yang mengatakan sekitar 3.000 sampai 4.000 orang saja. Nah, Ikrimah ibn Abu Jahal terburu-buru melakukan serangan, padahal kekuatan Musailamah sangat besar. Ya, kekuatannya hanya 3.000 4.000 orang itu dilakukan untuk menyerang Yamamah. Ya, akhirnya pasukannya Ikrimah bin Abu Jahal bisa dipukul mundur oleh para pembela-pembelanya Musailamah itu. Lalu ia mengirimkan surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, waktu itu tentu komunikasi itu sangat sulit sekali, ya. Nggak bisa dipastikan nih sekarang Khalid di mana nih gitu. Ya, Khalid ada di mana nih? Pasti sedang dalam perjalanan gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin enak ya, telepon ya. Enggak, waktu itu Ikrimah, ini kekuatan Musailamah nih besar nih, perlu bantuan kira-kira begitu. Ikrimah nggak sanggup, ya, karena sudah dicoba dipukul mundur oleh pasukan Musailamah yang jumlahnya 100.000 orang itu. Nggak bisa. Lalu kemudian Ikrimah ibn Abi Jahal menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab suratnya Ikrimah bin Abi Jahal. Kata Abu Bakar, wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah sehingga moral pasukanmu turun. Gitu. Jadi mungkin waktu itu Ikrimah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, gimana nih, kita terusin atau saya pulang ke Madinah nunggu kekuatan? Kata Abu Bakar, jangan pulang ke Madinah. Ini strateginya Abu Bakar Siddiq, ya. Kenapa? Kalau pulang ke Madinah nanti moral pasukan turun, dianggapnya kita kalah. Jangan pulang, kata Abu Bakar Siddiq. Wah, ini kebijakan Abu Bakar, ya, panglima pasukan saat itu, ya, sebagai khalifah kaum muslimin luar biasa. Ikrimah nanya ke Khalifatul Muslimin, ya, Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, kami sudah coba nyerang Yamamah, berat. Ini gimana nih, kami pasukan 3.000 4.000 orang. Apa kata Abu Bakar? Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah yang ditugasi ke daerah yang lain. Kemudian bersama orang-orang Oman dan Mahrah, bergabunglah bersama mereka. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, terus maju dan berjalanlah, ya, bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang yang kalian temui hingga kalian berjumpa dengan Muhajir bin Umayyah di Yaman atau di Hadramaut, kata Abu Bakar. Pokoknya jangan pulang ke Madinah aja. Jangan pulang ke Madinah. Kalau ente pulang ke Madinah, nanti orang Madinah nganggap ente kalah dan moral pasukan kalian pun akan turun drastis karena dianggapnya kita kalah. Jangan pulang ke Madinah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil bin Hisan agar tetap di posisinya sehingga Khalid bin Walid datang. Tunggu Khalid, kata Abu Bakar. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka bergabung dengan Amr bin As menuju Khudu'ah dan seterusnya. Ya, Khalid bin Walid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Battah. Jadi dia standby di daerah Battah. Ketika mereka tiba, baru berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadap Muslim. Mereka kumpul di satu wilayah yang bernama Al-Battah. Kumpullah di situ pasukannya Syurahbil bin Hasanah, lalu kemudian pasukannya Ikrimah ibn Abu Jahal, ya, dan kemudian pasukan Khalid ibn Walid. Berapa orang? Berjumlah sekitar 12.000 orang saat itu berkumpul. Berangkatlah mereka menuju Yamamah. Jadi ini dari beberapa panglima yang setelah menaklukkan, melumpuhkan nabi-nabi palsu di beberapa tempat, berkumpul di satu tempat dipimpin langsung oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di Yamamah
Musailamah mendengar bahwa pasukan Khalid sudah mendekat. Ya, Musailamah tahu ini Khalid yang datang, gitu ya. Sebelumnya dia tahu Ikrimah yang datang, sekarang Khalid yang datang bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Maka ya Musailamatul Kadzdzab itu kemudian menjagakan pasukan di daerah Aqribah. Saat kedua pasukan berjumpa, waktu itu Musailamah hanya mengirimkan pasukan penjaga saja 40 sampai 60 orang. Itu kemudian dengan sangat mudah dilumpuhkan oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, malah kemudian saat itu ya satu persatu orang dieksekusi oleh Khalid bin Walid. Ya, 60 orang itu ditangkap lalu kemudian ditanya satu persatu, apakah engkau mengakui Rasul sebagai Muhammad sebagai nabi? Kata mereka iya. Jadi begini ya, orang-orang Yamamah itu mereka meyakini Rasul sebagai nabi, Muhammad sebagai nabi, tapi mereka juga meyakini Musailamah juga nabi, itu masalahnya. Ya, Khalid bertanya untuk meyakinkan nih, apakah engkau meyakini Muhammad utusan Allah? Ya, kami yakin. Apakah engkau meyakini juga Musailamah sebagai nabi? Iya, kami yakin. Akhirnya satu dieksekusi, yang kedua dieksekusi, yang ketiga sampai 40-60 orang itu kemudian dieksekusi. Kalau nggak salah ditinggalkan satu orang ya. Sebagai ini juga ya untuk menghantarkan pesan ya kepada pasukannya Musailamatul Kadzdzab. 60 orang selesai. Nah, antum perhatikan kenapa mereka bersikukuh ketika dieksekusi satu persatu itu, tetap mereka mengimani Musailamah ya sebagai nabi, karena mereka menganggapnya mati membela Musailamah sama seperti mati syahid. Ini masalahnya gitu. Maka kita lihat nanti perang melawan Musailamah, perang melawan pasukan musuh itu seperti perang melawan saudara sendiri gitu. Karena mereka juga sama teriak Allahu Akbar, lalu kemudian hanya bedanya mereka mengakui Musailamah sebagai nabi, mereka mengakui Nabi Muhammad nabi. Ya, mereka mengakui Nabi Muhammad nabi. Ya, maka dan mereka pun meyakini mati di jalan ini adalah syahid. Nah, ini kan kurang ajar gitu loh. Keesokan paginya, Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela Nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan, yakni Syurahbil bin Musailamah, memotivasi pasukan dengan mengatakan, berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian. Itu di antaranya ya. Selain motivasi tadi, mereka juga memberikan dorongan. Ini jaga kehormatan keluarga kita, ya, jaga istri kalian. Maksudnya apa? Jangan sampai kalau pasukannya nanti pasukan Khalid masuk, maka kemudian istri kalian akan ternodai dan seterusnya. Saat itu panji kaum muslimin dipegang oleh Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang muhajirin berkata kepadanya, kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu. Ya, maksudnya karena bendera perang dipegang oleh Salim Maula. Para sahabat muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, kalau demikian aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran. Ia menepis keraguan muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansor dipegang oleh Sabit ibn Qais ibn Syamash radhiyallahu anhu. Ya, khatibnya Rasulullah SAW. Ya, penulis ya, sekretaris Nabi SAW. Dengan pasukan besar, tidak kurang 100.000 orang pasukan Musailamah Al-Kadzdzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 orang pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemahnya Panglima Khalid bin Walid. Ya, bahkan istrinya Khalid bin Walid hampir tewas dalam peperangan tersebut. Itu luar biasa gitu. Ya. Pada saat itu kemudian umat Islam terdesak ya. Bayangkan 100.000 orang ya 12.000 orang kaum muslimin melawan 100.000 orang pasukan Musailamatul Kadzdzab. Sampai terdesak kaum muslimin. Dia luar biasa. Ya, ada sahabat mengatakan ini mirip-mirip perang Hunain katanya. Ketika kemudian kami terdesak oleh pasukannya orang-orang Taif gitu ya kata mereka. Nah, dalam situasi genting tersebut Sabit ibn Qais ini dari Ansar memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, alangkah buruknya yang kalian biasakan ya ini wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yaman perbuat dan aku mohon maaf atas apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Kemudian berperang hingga menemui ajalnya. Ini Sabit ibn Qais. Abu Hudzaifah berkata, wahai para penghafal Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan kalian. Karena apa? Karena 12.000 orang itu sebagian adalah hufad, para penghafal Al-Quran. Ya, maka Abu Hudzaifah mengatakan, wahai kalian para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan kalian, bukan sekedar dengan bacaan kalian. Kira-kira begitu pesannya. Ya, jangan cuma bisa menghafal, tapi juga sekaranglah waktunya Al-Quran itu kalian amalkan.
ya, kata Abu Hudzaifah, menyemangati pasukan para kaum muslimin yang sebagian di antara mereka adalah hufaz, para penghafal Al-Quran. Zaid bin Al-Khattab, ini saudaranya Umar bin Khattab, saudara sebapa ya. Wahai kalian seluruh pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju, demi Allah, aku tidak akan bicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku bicara kepadanya dengan hujahku kelak. Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan dan gentar. Akhirnya kemudian Zaid bin Khattab pun wafat, ya, syahid. Ya. Dan begitulah cara para panglima kaum muslimin itu memotivasi para prajurit umat Islam, prajurit kaum muslimin. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang menggugah, ya, ungkapannya Qais, ya, ungkapannya Abu Hudzaifah, ya, ungkapannya Zaid bin Khattab, supaya semuanya itu pasukan itu betul-betul termotivasi luar biasa. Jangan sampai kalian kalah, ya, jangan sampai kemudian kehinaan ini menimpa kaum muslimin karena kalah dari sang nabi palsu Musailamatul Kadzdzab. Maka moral pasukan itu bangkit lagi. Ya, ketika kemudian ketika sudah mulai terdesak, tapi kemudian tahu dalam posisi terdesak itu, maka kemudian panglima kaum muslimin, ya, tentara-tentara kaum muslimin memotivasi, ya, orang yang para mujahidin saat itu. Saudara Umar bin Khattab, ya, dan pemimpin pasukan sayap kanan ini, ya tadi ya, Zaid bin Khattab, Zaid bin Khattab, yaitu saudaranya Umar bin Khattab dan pemimpin pasukan sebelah sayap kanan itu. Dipertemukan Allah dengan Naharur Rijal, Ar-Rajjal tadi. Tahu ya Ar-Rajjal tadi yang saya ceritakan di awal. Siapa Ar-Rajjal itu? Ar-Rajjal itu utusannya Nabi yang diutus kepada Musailamah untuk menasehati Musailamah, mendakwahi penduduk Yamamah, tapi karena ditawari harta, ditawari jabatan Musailamah, akhirnya dia murtad. Ini Ar-Rajjal. Dan saat itu Ar-Rajjal berperang di belakang Musailamatul Kadzdzab. Maksudnya apa? Bersama dengan pasukan Musailamah. Zaid bin Khattab ini bertemu dengan Harur Rajjal, orang yang mengkhianati Rasulullah dan malah bergabung dengan Musailamatul Kadzdzab. Pedang keduanya saling hantam, ya, saling baku hantam sampai akhirnya Ar-Rajjal tewas. Kematian petangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Jadi moralnya kaum Bani Hanifah, ya, orang-orang Yamamah turun drastis, diantaranya setelah terbunuhnya Ar-Rajjal, tangan kanannya Musailamatul Kadzdzab. Perang Yamamah berkecamuk kian memanas, teriakan pengobar semangat, amarah, jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Ya, deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang besar, yang berat tidak ada arti selain cuma sekedar lumuran debu saja di kaki, tangan, dan wajah mereka. Jasa-jasa terhempas ke bumi, terpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Ya, tidak kurang dari akhir peperangan itu, ya, pasukan kaum muslimin, ya, ada sekitar 1.200 kaum muslimin yang mayoritas adalah hufaz itu kemudian menemui syahid. Lalu kemudian Musailamatul Kadzdzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke sebuah kebun. Kebun ini punya pagar yang tinggi di benteng. Ada kebun yang punya benteng yang tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Ada Musailamah dan 6.000 para pengawalnya itu masuk ke dalam kebun yang di benteng tadi. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun nggak mampu masuk setelah kemudian pintu gerbang itu ditutup. Ya, sementara kebun itu bentengnya tinggi, dikunci. Hingga ada seorang sahabat mulia, Al-Barra ibn Malik. Ini mengeluarkan ide yang nekat luar biasa. Ini perhatikan, ini salah strategi yang luar biasa. Apa kata Al-Barra ibn Malik ini? Kata Al-Barra ibn Malik, letakkan aku dalam baju besi. Masuknya Al-Barra punya ide. Saya pakai baju besi, letakkan saya di atasnya. Kemudian angkat aku dengan ujung tombak kalian semuanya. Kebayang ya? Jadi karena kalau nggak pakai baju besi pasti tertembus tombak gitu. Ya, letakkan aku dalam baju besi. Ya, lalu kemudian angkat aku dengan ujung tombak kalian semuanya, karena ujung tombak kan tinggi. Angkatlah aku hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, akan aku kubukakan pintu untuk kalian semua dari dalam. Allahu Akbar. Barra ibn Malik. Jadi luar biasa ini. Ya, ide gilanya, ide nekatnya Al-Barra ibn Malik. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam kebun itu? Bagaimana caranya supaya pintu gerbang bisa terbuka, kata Al-Barra ibn Malik.
Maka dia buat ide gila. Apa idenya? Letakkan saya di atas baju besi. Lalu kemudian topang saya dengan ujung tombak kalian semuanya. Ya, sampai saya berada di ujung tembok itu, lalu lemparkan saya ke dalam tembok itu. Resikonya apa coba? Resikonya mati nih. Karena di dalam itu 6.000 orang. Al-Barra ibn Malik cuma seorang. Ya, tapi itulah rahmat Allah. Ya, kalau iman sudah betul-betul bercokol dalam dada seorang, nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu. Nggak ada yang ditakuti. Ya, Al-Barra ibn Malik itu tahu betul resikonya ini. Saya masuk ke dalam kebun, dalam sebuah benteng, yang di situ 6.000 orang pengikutnya Musailamah. Resikonya mati. Resikonya mati. Tapi inilah yang kemudian menjadi pembuka pintu kemenangan kaum muslimin. Ya, dan menjadi pintu tewasnya sang raja palsu Musailamatul Kadzdzab pada saat itu. Maka diangkat itu, ya, Al-Barra ibn Malik di atas baju besi, ditopang dia dengan tombak-tombaknya kaum muslimin, diangkat ke atas sampai di ujung tembok, dilemparkan ya, sampai kemudian Al-Barra ibn Malik masuk ke dalam kebun, ya, dan dia membuka dia menghadapi sekian banyak orang di dalam, ya. Itu awal-awalnya orang-orang itu nggak setuju dengan usul Al-Barra. Mereka khawatir akan keselamatannya. 6.000 orang di dalam. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam kebun. Al-Barra pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian, bela diri dan menggunakan senjata. Mengantarkan Al-Barra ke pintu gerbang. Setelah ia sampai membunuh 15 orang. Akhirnya gerbang kebun dibuka oleh Al-Barra ibn Malik. Luar biasa. Setelah pintu gerbang dibuka oleh Al-Barra ibn Malik, maka seluruh pasukan kaum muslimin masuk ke kebun tersebut. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun, masuk semua ke dalam kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Barra menutup kembali pintu dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar. Nggak ada satupun yang bisa keluar. Jadi nggak ada tuh orang pasukan Musailamah nggak ada yang bisa keluar kebun. Kenapa? Dikunci oleh Al-Barra ibn Malik. Ya. Masuk kaum muslimin semuanya, seret, ya, 6.000 orang masukan kaum Musailamah, masuk pasukan kaum muslimin. Setelah kaum muslim masuk, pintu ditutup, dikunci oleh Al-Barra, ya. Lalu kuncinya dibuang. Kuncinya dibuang oleh Al-Barra ibn Malik ya, ke seberang sana. Sehingga nggak ada pilihan kecuali hidup atau mati di situ dah. Termasuk kaum muslimin. Orang-orangnya Musailamah pun nggak bisa keluar. Satu kebun itu nggak bisa keluar. Karena apa? Kuncinya di gerbang dikunci oleh Al-Barra ibn Malik. Ya, kunci kemudian dilempar atau kunci ke seberang. Ya, kita hidup mati sudah. Kira-kira begitu. Nggak ada yang bisa keluar sama sekali. Nah, tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga penuh darah. Pasukan Musailamatul Kadzdzab semakin terpojok. Orang-orang menemukan Musailamah berdiri di balik dinding, menyelinap ke balik dedaunan. Dia bersandar dan tidak kuat menahan amarahnya. Nah, pada saat itulah salah seorang sahabat mulia, Wahsy bin Harb. Nah, ini Wahsy atau kena Wahsy ini. Wahsy ini adalah orang yang pernah membunuh ya sahabat mulia pamannya Nabi SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini Wahsy pada perang Uhud. Wahsy ditugasi Jubair ibn Mut'im, ya, dan kemudian Hindun, tugas dia satu membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Tapi kemudian akhirnya pada Fathu Mekah Wahsy masuk Islam. Setelah Fathu Mekah Wahsy masuk Islam dan dia berislam dengan keislaman yang baik, ya. Karena Wahsy pun tahu ya Rasulullah SAW sangat terluka dengan tingkah lakunya itu membunuh paman Nabi. Kata Wahsy dikatakan aku seringkali tidak tega untuk menemui Rasulullah SAW. Jadi ketika bertemu Rasul, Wahsy selalu menghindar. Ketika bertemu Rasul, Wahsy selalu menghindar. Karena apa? Karena perasaan dosanya belum hilang. Dengan masuknya Islam, Wahsy itu pun perasaan dosanya belum hilang. Kalau bertemu Nabi, dia pilih jalan lain. Takut Nabi marah sama dia gitu. Wahsy ibn Harb. Lalu Wahsy, ya, itu saking termotivasinya, ya, untuk membalas. Ya, ini Wahsy itu punya dosa besar. Pernah punya dosa besar membunuh pamannya Nabi SAW. Dia pun ingin menebus dosanya dengan amalan terbesar, membunuh orang terburuk, yakni Musailamatul Kadzdzab. Maka ia bergegas maju dan melemparkan tombak. Setelah dia tahu itu Musailamah, karena banyak dilindungi oleh banyak orang. Lalu kemudian lemparkan tombaknya, ya, sampai kemudian tepat mengenai sasaran. Belum mati juga, muncul Abu Dujanah, ya, Simak ibn Khirashah, yang kemudian memukul dengan pedang, ya, memenggal, memukul, menyabet
Musailamah dengan pedangnya Abu Dujana sampai Musailamatul Kadzab, sampai kemudian Musailamatul Kadzab tersungkur dan mati di kebun tersebut. Dalam hal ini Wahsy mengatakan, aku bergabung dengan tentara Islam dan menggunakan senjata yang sama. Dan aku menggunakan senjata yang sama ketika aku membunuh Hamzah, pamannya Nabi, melawan Musailamah. Aku berhasil membunuhnya dengan bantuan salah seorang Ansor, yakni Abu Dujana tadi. Jika aku membunuh orang terbaik, yakni Hamzah, dengan senjata ini, tombaknya Wahsy, orang terburuk pun tidak akan sanggup lari darinya, kata Wahsy bin Harb. Itu akhirnya Wahsy merasa agak lega karena tombak yang dulu pernah membunuh paman Nabi orang terbaik pada zaman itu dapat kemudian juga digunakan untuk membunuh orang terburuk pada zaman itu, yakni Musailamatul Kadzab, ya, la'natullah. Ya, lalu kemudian Musailamatul Kadzab mati tewas di tangan kaum muslimin, ya, diawali oleh lemparan tombaknya Wahsy bin Harb dan kemudian disempurnakan oleh Abu Dujana, ya, sampai kemudian Musailamatul Kadzab mati mengenaskan, ya, saat itu. Tewasnya Musailamah menurunkan moral pengikutnya. Sudah, ya, sebelumnya Ar-Rajjal mati, tangan kanannya, lalu kemudian Musailamah itu mati. Kebanggaan dan kesombongan mereka, ya, serta merta runtuh, larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung nggak bisa berbuat apapun. Akhirnya mereka menyerah setelah sejumlah 21.000 orang dari mereka tewas. Luar biasa, 21.000 orang tewas, ya, pada perang Yamamah dari kalangan pasukan Musailamah, ya, sementara 1.200 kaum muslimin syahid, ya, dan ini jumlah korban yang sangat besar, luar biasa. Ya, boleh dikatakan mungkin ini korban terbesar sepanjang sejarah, mulai dari wafat Nabi SAW sampai kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar. Itu korban yang terbesar, 1.200 kaum muslim. Biasanya 1.200 kaum itu yang dikirim oleh Nabi, bukan yang meninggal, ya. Yang meninggal paling pada perang Mu'tah kan 12 orang, pada hanya sekian puluh orang itu, tapi ini sampai 1.200 orang. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, tokoh-tokohnya. Mereka dimintai bercerita tentang kenabian Musailamah itu gimana. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Abu Bakar berkomentar, subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan. Bahkan orang yang baik sekalipun, ya, nggak akan keluar itu. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian? Masa bagaimana ayat tentang kodok, ayat tentang gajah, ayat tentang marmut itu bagaimana bisa itu akan membimbing kalian? Tuh nggak ada maknanya sama sekali. Ini akhir dari kisah Nabi palsu Musailamatul Kadzab, yang berdusta atas wahyu hingga diberi gelar Al-Kadzab sampai dengan sekarang, pendusta. Selalu disandang di akhir namanya, kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat. Nah, rahmat Allah Subhanahu, ada beberapa kisah, ya, yang kemudian masyhur selain kisahnya Al-Barra' bin Malik tadi, yang kemudian ditopang dia di atas baju besi, ya, ditopang dengan tombak-tombak, dilemparkan ke dalam kebun, dia membuka pintu gerbang sampai kemudian kaum muslim masuk dan ditutup sendiri oleh Al-Barra' bin Malik. Itulah yang menyebabkan matinya Musailamatul Kadzab. Ada juga kisahnya Abu Uqail. Abu Uqail terkena anak panah yang menyebabkan luka parah, ya. Dia berhasil mengeluarkan anak panah tersebut, tetapi tubuh bagian kirinya masih lemah. Lalu ia dibawa ke perkemahan. Ketika pertempuran berlangsung sengit, orang-orang Islam mundur ke belakang. Sedangkan Uqail masih dalam kondisi lemah. Dia terkena anak panah, mengeluarkan darah yang banyak. Lalu dia mendengar Ma'an ibn Addi, ini pemimpinnya, dia berteriak dari Ansor, ya. Wahai kaum Ansor, tiba saatnya kehancuran musuh-musuh kalian. Kemudian Ma'an, ya, ini maju bersama pasukan dan Abu Uqail pun ikut bangkit menyusul pasukan. Padahal Abu Uqail ini sedang apa? Sedang terluka, lagi terluka parah. Ya, ketika mendengar seruannya Ma'an ibn Addi, ketika dia berkata, wahai kaum Ansor, Abu Uqail ini orang Ansor. Ketika mendengar teriakannya Ma'an ibn Addi, wahai kaum Ansor, saatnya tiba kehancuran musuh kalian. Ini Abu Uqail yang kemudian sedang terluka parah itu ikut, ya, berangkat karena mendengar nama kaum Ansor dan dia orang Ansor gitu. Ya. Lalu Ibnu Umar berkata, setelah mendengar seruan itu Abu Uqail berdiri untuk menemui kaumnya, padahal sedang terluka parah. Maka aku bertanya, kata Ibnu Umar, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak wajib menyerang. Kamu lagi terluka parah, kamu nggak wajib perang, gitu loh. Abu Uqail menjawab, tadi ada seseorang yang memanggil namaku, katanya. Tadi ada seseorang yang memanggil namaku, katanya.
Aku katakan, kata Ibnu Umar, aku mengatakan, orang yang memanggil itu mengatakan, wahai kaum Ansor, bukan memanggil orang-orang yang terluka, bukan engkau yang dipanggil. Dia menyeru kaum Ansor. Abu Uqail berkata, aku termasuk salah seorang Ansor. Oleh karena itu, aku harus menyambut seruannya sekalipun aku ya dengan cara merangkak, kata Abu Uqail. Itu Masya Allah, luar biasa. Ini orang kalau sudah tertanam dalam dirinya keimanan, ya terluka bagaimanapun itu, nggak jadi soal bagi mereka. Disebut, wahai kaum Ansor, ayyuhal Ansor. Abu Uqail tahu dia orang Ansor, walaupun sedang terluka parah, dia berangkat juga. Masya Allah. Ya, kata Ibnu Umar mengatakan, yang dipanggil itu orang Ansor, bukan orang yang luka seperti engkau. Ya, tidak katanya, aku dipanggil tadi ya, karena aku orang Ansor, maka aku akan memenuhi panggilan itu, sekalipun aku harus aku merangkak ya, mendatanginya. Kemudian Abu Uqail memakai ikat sabuknya dan mengambil pedang dengan tangan kanannya seraya menyeru, wahai kaum Ansor, seranglah musuh sebagaimana dalam perang Hunain. Bersatulah kamu sekalian, semoga Allah melimpah rahmat kepadamu. Majulah ke medan perang, kaum muslimin itu bersembunyi, sekedar memperdaya musuh. Giringlah musuhmu sehingga masuk ke dalam kebun, kemudian kamu membaur dengan mereka, dan pedang-pedang kalian memenggal mereka, kata Abu Uqail. Itu orang sedang terluka parah. Ya, luar biasa. Aku perhatikan bagian-bagian tubuh Abu Uqail, ternyata tangannya yang terluka telah lepas dari bahunya. Ya, tadi awalnya tangannya yang terkena anak panah, kemudian terlepas dari bahunya dan jatuh dalam medan perang. Pada tubuh yang terluka, 14 luka yang menyebabkan dia meninggal dunia. Saat itulah musuh Allah Musailam al-Kadzdzab terbunuh. Aku berada di sisi Abu Uqail ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Aku memanggil namanya, wahai Abu Uqail. Dia menjawab, labaik, labaik. Dengan terbata-bata dia mengatakan, labaik, labaik. Siapa yang kalah? Ya, kata Abu Uqail, dia nanya, siapa yang kalah ini? Dia nggak tahu gitu ya. Aku menjawab, bergembiralah. Musuh Allah terbunuh. Bergembiralah. Musailamah terbunuh. Musuh Allah terbunuh. Kemudian menunjuk ke langit dengan jarinya sambil memuji Allah, lalu meninggal dunia. Allahu Akbar. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Ya. Abu Uqail itu ketika mendengar Musailamah terbunuh, musuh Allah terbunuh, ya itulah yang menenangkan dia sampai mengatakan, menunjuk jarinya ke langit, ya, dengan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada juga kisahnya Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari. Nah, ini juga luar biasa ya. Ia termasuk satu dari 2 wanita yang bergabung dalam 70 orang laki-laki yang berbaiat kepada Rasul dalam bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi kita tahu ya, dalam bai'ah Aqabah yang kedua itu ada 70 orang dari dari Madinah, dari Yathrib, ya, 30 orang itu yang sudah masuk Islam dan 2 orang perempuan. Nah, 1 orang perempuan ini bernama Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari. Waktu itu dia bersama dengan suaminya Zaid ibn Asim dan 2 orang putranya. Nah, siapa Nusaibah ini? Ya, kalau antum tahu kisahnya, sebelumnya yang tadi saya sampaikan, Hubaib atau Hubaib. Hubaib itu yang mengantarkan surat kepada Musailamah, dan Hubaib dipotong-potong oleh Musailamah tubuhnya, dicincang oleh tubuhnya. Nah, Hubaib ibn Zaid ini anaknya Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari. Ya. Jadi Hubaib ini adalah anaknya Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari yang dicincang tubuhnya oleh Musailamatul Kadzdzab. Nusaibah ini perempuan yang luar biasa. Dia hadir dalam berbagai pertempuran jihad. Ya, perang Uhud dia datang, Hudaybiyah dia hadir, perang Khaybar dia terlibat, perang Hunain dia ikut, sampai perang Yamamah dia ikut. Ini wanita perempuan hebat. Dia ikut bersama suami dan anak-anaknya laki-laki. Dalam perang Yamamah dia bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Ya, bayangin, perempuan Nusaibah, dia bertekad, pokoknya aku yang harus membunuh Musailamatul Kadzdzab. Ya, terlebih karena apa? Terlebih karena putranya Hubaib bin Zaid dibunuh secara keji oleh Musailamah ketika mengantarkan surat Nabi SAW. Ia juga ditemani anaknya Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangannya Ummu Amarah ini. Jadi disebut Nusaibah dan juga disebut Ummu Amarah. Nusaibah binti Ka'ab wafat pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Amarah adalah salah satu perempuan Ansor yang terbaik, ya, karena kegigihannya jihad yang luar biasa. Ada berapa orang syuhada perang Yamamah, ya. Syuhada kaum muslim itu berjumlah sekitar 1.200 orang. Di antaranya adalah Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab adalah saudara seayah, ya, berbeda ibu dengan Umar bin Khattab. Usai Zaid lebih tua daripada Umar. Zaid juga masuk Islam lebih dulu daripada Umar bin Khattab. Ia termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Dalam perang Yamamah, Zaid berhasil membunuh Ar-Rajjal bin Unfuwah ini. Ya, ini siapa? Ar-Rajjal itu adalah utusan Nabi yang yang ditugasi mendakwahi
orang-orang Yamamah, Bani Hanifah, ya, dan menasihati Musailamatul Kadzdzab, tapi Ar-Rajjal murtad. Nah, Ar-Rajjal berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sementara Zaid sendiri dibunuh oleh saudara laki-laki Abu Maryam Al-Hanafi yang kemudian masuk Islam. Ya. Jadi nanti bisa jadi begini ketemu ya, antara Zaid bin Khattab syahid. Ya, Zaid bin Khattab dia syahid, masuk surga. Lalu kemudian ada Abu Maryam Al-Hanafi, ya, juga dia masuk Islam. Itu bisa bertemu tuh nanti ya, antara yang membunuh sama-sama masuk surga ya. Karena yang Abu Maryam kemudian masuk Islam. Ya, mungkin nanti Zaid bin Khattab bertanya, "Bukankah engkau yang membunuh saya? Kau kenapa ada di surga?" Ya, karena aku masuk Islam setelah itu. Ketika berita kematian Zaid bin Khattab sampai ke telinga Umar, dia berkata, ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Zaid. Dia telah mendahuliku dalam 2 kebaikan. 1, dia masuk Islam lebih dulu daripada aku, dan dia mati syahid sebelum aku juga, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syuhada yang kedua, syahid yang kedua adalah Ma'an ibn Adi al-Balwi. Dia ikut hadir dalam Bai'ah Aqabah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua perangan lainnya. Rasul mempersaudarakan dengan Zaid bin Khattab, itu Umar bin Khattab, adik saudaranya. Dan keduanya mati syahid dalam pertempuran Yamamah. Ma'anlah saudara yang punya sikap istimewa, seorang yang punya sikap istimewa ketika Rasulullah SAW wafat. Ini penting ya. Jadi ketika saat itu kan Umar bin Khattab sampai kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, meninggal, maka dia akan berhadapan denganku. Tetapi Ma'an ibn Adi ini punya iman yang luar biasa. Apa kata saat orang menangisi Rasulullah dan mereka berkata, demi Allah kami rela mati sebelum Nabi dan kami takut terjadi fitnah setelah Nabi wafat. Maka Ma'an berkata, tetapi aku demi Allah, kata Ma'an ibn Adi al-Balwi, tidak senang sebelum Rasulullah wafat, dan agar aku bisa membenarkannya dalam keadaan wafat sebagaimana aku membenarkan dalam keadaan hidup. Nah, Masya Allah. Ya, ini sikapnya siapa? Ma'an ibn Adi al-Balwi, salah satu syuhada dari para Yamamah. Ya, ketika yang lain itu mengkhawatirkan setelah Nabi itu pasti akan jadi fitnah. Ya, setelah Nabi wafat nanti akan terjadi gimana? Gitu, takut khawatir. Tapi kata Ma'an ibn Adi, tetapi aku kata demi Allah, tidak senang mati sebelum Rasulullah wafat, agar aku bisa membenarkannya dalam keadaan wafat sebagaimana aku membenarkan dalam keadaan hidup. Bayangin. Jadi kalau orang membenarkan, ini begini, kalau orang membenarkan Nabi ketika Nabi masih hidup itu biasa, ya, itu lumrah. Nabi ada, orang-orang mengimani Nabi, itu biasa. Tetapi yang luar biasa adalah mengimani Nabi setelah Nabi wafat, itu yang berat. Nah, itu pendiriannya Ma'an bin Adi al-Balwi. Yang lain tuh khawatir nanti terjadi fitnah, tapi kata aku justru bangga ketika aku bisa mengimani Rasulullah SAW sebelum beliau wafat dan tetap mengimani Rasulullah setelah Rasul wafat. Ya, karena banyak orang yang murtad pada zaman itu setelah Rasulullah SAW wafat. Yang ketiga, Abu Dujana Simak bin Kharsyah. Pada perang Uhud, Abu Dujana mati-matian membela melindungi Nabi SAW. Pada perang Yamamah dia ikut membunuh Musailamah dan akhirnya dia syahid. Zaid bin Aslam berkata, Abu Dujana ditemui ketika dalam keadaan sakit, ya, dan wajahnya bersinar. Lalu ia ditanya, kenapa wajahnya seperti itu? Ia menjawab, aku nggak punya amal yang paling aku yakini kecuali 2 hal. Satu, aku tidak bicara kecuali dalam keadaan yang bermanfaat, kata Abu Dujana. Yang kedua, hatiku selalu tulus pada orang-orang Islam. Nggak pernah ada rasa iri, dengki, dan seterusnya. Makanya wajahnya bercahaya. Abu Dujana adalah seorang pahlawan Islam dan dalam pertempuran Yamamah. Dia melemparkan dirinya ke dalam taman hingga kakinya terpatah. Lalu ia gigih berperang dengan kaki yang patah sampai dia gugur sebagai syahid. Ya, Abu Dujana. Lalu Tufail bin Amr ad-Dawsi. Nah, ini Tufail bin Amr ad-Dawsi ini pemimpin kabilah Bani Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Jadi dulu kisahnya kan ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi itu masuk ke Mekah, ya, dia tuh dihasut oleh orang-orang Quraisy gitu. Hati-hati kamu, nah ada orang tuh, jangan sampai kamu ngedengerin omongan orang itu, maksudnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya apa? Tufail bin Amr ad-Dawsi menutup telinganya dengan kapas itu. Ditutup telinga sama kapas. Takut mendengar omongan Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya skenario. Akhirnya apa? Ketika Tufail lagi tawaf, di situ di dekatnya ada Rasulullah. Rasul juga membaca Quran dengan keras gitu. Ya, akhirnya terdengar oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi, diikuti oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi itu. Ini orang siapa gitu, ungkapannya indah. Akhirnya diikuti sampai ke rumahnya Nabi, ditanya,
terjadi dialog, akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam. Dialah seorang mulia, penyair yang cerdas. Sebelum syahid, dia bermimpi sebagaimana diceritakan, aku keluar bersama anakku yang bernama Amr. Lalu aku melihat dalam mimpi rambut kepalaku dicukur, keluar dari mulutku seekor burung, dan ada wanita yang masukkan aku ke dalam rahimnya. Maka aku menafsirkan mimpi ini, rambutku yang dicukur berarti kepalaku akan terpotong. Seekor burung adalah nyawaku. Seorang wanita itulah bumi tempat aku dikubur. Maka dia pun syahid dalam pertempuran Yamamah. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Abbad ibn Bishr. Ya, dia adalah sahabat Nabi yang hidup selama 45 tahun. Abbad masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi termasuk tokoh-tokoh awal ini, Abbad ibn Bishr. Dia termasuk orang yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ya, ini Ka'ab bin Ashraf itu tokoh Yahudi yang seringkali menghina Nabi. Ya, salah satu eksekutornya adalah Abbad ibn Bishr untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nabi mengangkatnya sebagai pegawai pengurus zakat orang Mazyanah dan Bani Sulam dan menjadi pengawal Nabi pada perang Tabuk. Pada perang Yamamah, Abbad gigih berjuang, termasuk orang yang pemberani, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 orang dari kaum Ansor yang mulia. Mereka semua dari Bani Abu Asyal, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad ibn Bishr. Aisyah juga berkata, Rasulullah pernah sholat tahajud di rumahku, maksud di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mendengar suara Abbad sedang sholat di masjid, itu kan kedengaran ya, rumah Nabi kan bersebelahan dengan masjid. Rasul bertanya, ya, wahai Aisyah, apakah ini suaranya Abbad? Lalu Aisyah menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, rahmati Abbad. Ya, itu kemudian menjadi ciri bahwa Abbad itu wafat dalam keadaan syahid ya pada perang Yamamah. Terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah perang Yamamah? Ya, apa hikmah perang Yamamah? Yang satu, di antara tugas penting negara adalah menjaga akidah masyarakat agar tidak melenceng dengan melakukan dakwah dan pendidikan. Ini penting sekali. Ya, agar jangan sampai kemudian akidahnya melenceng, ya, pemahamannya melenceng. Maka negara punya kewajiban untuk melakukan pendidikan dan dakwah kepada kaum muslimin, warga negara. Yang kedua, negara pun harus memberi sanksi yang tegas jika ada gerakan yang melenceng dari akidah Islam. Terlebih kalau sudah mengancam eksistensi daulah Islam. Jadi bukan cuma sekedar murtad, ya, tapi kemudian ya buat gerakan seperti Musailamah, ya, atau Al-Aswad Al-Unsi di Yaman dan seterusnya. Ya, jadi sikap Sayyidina Abu Bakar itu langkah yang sangat tepat gitu. Sementara kan sebelumnya udahlah rangkul saja mereka. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak. Kata Abu Bakar Siddiq, ya harus diperangi sampai mereka tunduk. Ya, ini kalau enggak, ini luar biasa gerakan Nabi palsu ini. Ya, akan betul-betul menjadi gerakan besar. Dan salah satu jasa besar dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun pemerintahannya enggak lama ya, kurang dari sekitar 3 tahun, tapi prestasi besar Abu Bakar Siddiq adalah ya untuk menumpas Nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad. Yang ketiga, rahmati Allah, berbagai fitnah kerap kali akan menjebak siapapun sehingga keluar dari jalan yang hak. Ya, contoh misalnya fitnah kekuasaan itu terjadi seperti yang kemudian dialami oleh para nabi-nabi palsu itu. Kenapa mereka mengklaim diri sebagai nabi? Karena mereka haus kekuasaan. Karena mereka jadi penguasa, mereka juga ingin hebat gitu ya. Disembah, dihormati seperti Rasulullah SAW. Nah, itu fitnah kekuasaan. Dan juga fitnah harta seperti yang terjadi pada Ar-Rajal bin Unfuwa itu. Datang sebagai dai, setelah itu murtad. Ya, karena tergiur oleh harta. Ditawari setengah hartanya Musailamatul Kadzab dan kemudian jabatan sebagai wakil Nabi. Ya. Yang keempat, para sahabat yang berjihad sebagai syahid ada 1.200 orang. Yang mayoritas adalah para penghafal Quran. Ini merupakan bukti pengaruh iman yang kokoh yang akan mengorbankan apapun demi Islam. Yang kelima, keimanan umat Islam saat ini sejatinya sangatlah mahal. Jangan sampaikan ya. Iman umat Islam sekarang ini sangat mahal. Di antaranya kenapa? Kokoh meyakini kenabian Rasulullah walaupun Rasul sudah wafat gitu. Ya, itulah hikmah dari ungkapannya Ma'an bin Adi Al-Balwi tadi. Ya, ketika orang-orang itu gimana nih setelah Rasul wafat, kata Ma'an bin Adi Al-Balwi, justru saya bangga. Saya beriman kepada Rasul ketika Rasul hidup dan saya tetap beriman kepada Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Gitu. Nah, maka itu keimanan orang-orang zaman sekarang yang mengimani Rasulullah SAW walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sungguh ini keimanan yang sangat menakjubkan, luar biasa. Sebagaimana ya keimanannya orang-orang seperti Ma'an bin Adi Al-Balwi, ya dia iman ketika Rasulullah masih ada, tetap dia iman ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kira-kira itu yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira atas paparan ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini, Ustaz Lutfi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang menyimak dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita ini bisa memetik banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil gitu ya dari paparan kisah yang tadi disampaikan di masa Rasulullah SAW, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika membasmi atau menghilangkan para nabi-nabi palsu gitu ya. Mungkin langsung masuk pada sesi tanya jawab saja, Ustaz ya. Ya. Karena waktu kita juga terbatas. Kemudian pertanyaan ini, Ustaz, bagaimana caranya agar keimanan kita ini bisa sampai seperti keimanan sahabat Al-Barra bin Malik tadi, Ustaz, sampai ibaratnya memberanikan diri bahkan ya jadi korban lah sampai sebegitunya gitu, Ustaz. Bagaimanakah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk orang-orang atau kaum muslimin pada saat itu sehingga keimanan mereka sangat betul-betul kuat, Ustaz? Ya, baik. Rahmati Allah SWT. Yang pertama tentu karena faktor siapa yang membimbing mereka, ya. Rasulullah SAW tentu luar biasa apa yang dibina oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu membina mereka bukan cuma dengan ucapan, tetapi dengan teladan. Itu yang paling penting. Jadi mereka itu melihat bagaimana Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kemudian ketika Nabi mengisahkan bagaimana awal-awal berdakwah dihina, dilecehkan, diintimidasi, diusir dari Mekah. Itu tuh contoh yang nyata gitu loh. Jadi penanaman keimanan para sahabat mulia saat itu, kenapa mereka rela mati-matian membela Islam kaum muslimin, karena mereka melihat teladannya orang-orang sebelum mereka yang juga gugur dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, dalam perang Khandaq misalnya, lalu kemudian perang Tabuk dan seterusnya misalnya gitu ya. Jadi orang-orang yang iman dan mereka melihat itu secara langsung gitu loh. Nah, jadi bekas imannya pun begitu nampak luar biasa gitu. Nah, tidak sebagaimana maaf ya. Sekarang mungkin ketika mereka mendengar orang berceramah, ini begini dan seterusnya, tapi di luar berbeda gitu ya. Ini harusnya begini, harus begitu, tapi ternyata dalam keseharian tidak mencerminkan. Nah, itu yang diantaranya untuk orang sekarang itu, makanya orang sekarang itu imannya harus betul-betul kokoh itu di situ. Karena apa yang diucapkan oleh seseorang, someone misalnya, itu belum tentu sejalan dengan apa yang diucapkan. Berbeda dengan Rasulullah, para sahabat. Ya, mereka betul-betul melihat langsung. Si fulan syahid. Benar-benar ngelihat langsung. Kan sekarang kita itu nggak pernah mendengar begitu kan gitu. Sehingga mendengar syahid itu kayaknya, waduh, mengerikan nih gitu. Dulu itu kan nggak mengerikan karena emang jadi keseharian gitu loh kira-kira gitu ya. Nah, kalau muncul orang-orang yang imannya selevel Al-Barra bin Malik, yang kemudian dia rela dilemparkan ke dalam kebun yang di situ ada 6.000 orang, dia sendirian di situ. Ini wajar, luar biasa. Ya, ini wajar ya. Sambil tentu kita mentakjub luar biasa gitu. Kok bisa ada orang-orang yang imannya levelnya begitu gitu. Nah, itulah karena buah iman itu kalau sudah sudah tertanam dalam diri seorang, belum merasakan manisnya iman, maka perkara begitu, menjemput syahid itu bukan perkara yang berat bagi mereka. Justru cita-cita dan angan-angan yang kemudian mereka harapkan gitu. Karena apa? Karena Allah menjanjikan jannah. Yang kedua tentu apa? Penanaman akidah yang kokoh ya, menanamkan kehidupan akhirat. Nah, ini yang harus juga dimiliki oleh kita gitu. Iman itu salah satu faktor yang paling penting. Bagaimana menanamkan dalam diri kita, dalam diri kaum muslimin itu apa? Keyakinan seyakin-yakinnya akan ada kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Akan ada hari pembalasan kelak di yaumil qiyamah. Itu yang harus ditanamkan. Nah, kalau orang nggak yakin akan hari kiamat, mana mau dia berkorban ya demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sampai mengorbankan nyawanya, nggak akan itu. Nah, jadi banyak faktor diantaranya karena mereka bergumul dengan orang-orang soleh, dengan para mujahid, dengan orang-orang yang setiap hari teriakannya Allahu Akbar, dengan orang-orang yang kemudian memberikan contoh teladan yang luar biasa, gitu ya. Nah, buat kita sekarang ya. Sering bergaulah dengan orang-orang yang lebih soleh dari kita supaya keimanan itu menular gitu loh ya, tertransfer juga dalam diri kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tiap hari ngomongin dunia terus gitu ya. Sementara nggak pernah mereka mikirkan akan kehidupan akhirat gitu ya. Kalaupun bicara dunia, orientasinya mesti akhirat gitu. Jadi itu ya Sadisan di antara faktornya, karena iman mereka itu betul-betul mereka lihat sendiri gitu loh, dipraktekkan. Jadi bicara iman, bicara bukti keimanan itu betul-betul mereka praktekkan sehingga menjadi teladan juga bagi
bagi yang lain. Termasuk tentu bagi Al-Bara' bin Malik, setelah Al-Bara' bin Malik tentu melihat bagaimana kepahlawanan ya orang-orang sebelum mereka dalam berbagai macam peperangan gitu ya. Wallahu a'lam. Berarti ini juga termasuk membicarakan terkait keberanian begitu saja. Betul. Ya, termasuk tadi bagaimana menumbuhkan keberanian. Jadi memang harus dilatih gitu ya. Sofiyah ya binti Abdul Muthalib misalnya itu mendidik anak-anaknya. Zubair bin Awam itu betul-betul dengan praktek gitu. Kenapa Zubair bin Awam itu jadi anak yang pemberani, yang kemudian nanti menjadi panglima hebat, pahlawan hebat, sampai dia menembus pasukan dari depan sampai ke belakang, lalu maju lagi ke depan. Itu Zubair bin Awam. Ya, sehingga orang-orang itu inginnya berada di belakang Zubair bin Awam karena merasa aman gitu loh. Zubair bin Awam itu kalau udah nembus pasukan tembus sampai ke belakang. Kenapa ada orang seberani Zubair bin Awam? Karena ibunya pemberani. Sofia itu ibunya pemberani. Ya gimana mencetak anak-anak pemberani? Ya bapaknya penakut, ibunya penakut, ya anaknya penakut lah. Ya kambing itu hanya akan melahirkan kambing kan gitu ya. Kalau ingin melahirkan singa, ya bapaknya harus singa gitu ya, bukan kambing gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana menumbuhkan keberanian agar menjadi pribadi yang kokoh? Ya sebagai orang tua tentunya ya harus memberikan contoh dan pemberani. Kenapa Zubair bin Awam pemberani luar biasa? Karena Sofia itu ya ibunya melatih dia luar biasa. Jalan kamu ke jalan yang gelap. Jalan tuh siapa? Zubair bin Awam. Kalau orang sekarang kan hati-hati ada hantu. Ya itu ada gitu. Anak-anak jadi penakut ya. Minta ke kamar mandi aja bisa diantar kayak gitu. Sofia itu berikan contoh luar biasa ya. Suruh jalan sendiri dalam keadaan di tengah gelap. Lalu kemudian Sofia yang membunuh orang Yahudi itu ketika perang Khandaq. Ya, ketika perang Khandaq itu yang bunuh orang Yahudi Sofia. Ya, orang dari suku Quraisyah ketika sedang patroli ya dia ada laki itu siapa itu? Wah, orang Yahudi dia lagi patroli ya. Sofia turun dari benteng ya, bawa besi, dia pukul itu orang Yahudi mati. Itu wanita seperti Sofia. Anaknya lahir jadi pemberani juga. Singa ya lahirnya singa. Kira-kira. Wallah. Pelajaran berharga nih Ustaz ya. Jadi yang berani itu bukan hanya laki-laki ya Ustaz ya. Termasuk tadi siapa? Ummu Ammarah gitu ya. Nusaibah luar biasa ya, perempuan ikut jihad ya gitu. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kalau terkait dengan fitnah harta nih Ustaz, kan memang di zaman sekarang gitu ya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kisah Ar-Rajal gitu ya, dia terbuai dengan harta dunia sehingga dia murtad, bahkan sampai tadi 40.000 ya Ustaz ya, 40.000 orang itu dimurtadkan oleh dia, itu kan sangat luar biasa banyak sekali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di masa sekarang yang memang dari sisi ekonomi gitu ya sedang terkendala dan sebagainya gitu ya, dan kita bisa menjaga diri kita dari dari fitnah harta dan dunia itu sendiri Ustaz. Ya. Nah, inilah yang dikhawatirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan salah satu fitnah yang bisa jadi menghinggapi siapapun. Ingat ya, fitnah harta itu bukan hanya menghinggapi orang-orang miskin loh. Ini keliru menurut saya. Justru bisa jadi fitnah harta itu akan menghinggapi orang-orang yang sudah banyak harta. Itu ya, misalnya orang miskin ya mungkin akan terpengaruh dengan fitnah harta, tetapi sejadi kan orang yang sudah banyak harta kemudian ingin karena kerakusannya ingin kemudian lebih banyak lagi hartanya, maka dia terjebak oleh fitnah harta gitu ya. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang ambil uang negara itu kan bukan karena kemiskinan tetapi karena kerakusan gitu. Nah, jadi hati-hati betul ya, makanya Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan salah satu ciri dari orang bertakwa itu apa? Wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang sedikit yang Allah berikan gitu, walaupun menurut dia itu sedikit. Jadi sikap qanaah itu yang akan menghindari kita dari berbagai macam fitnah harta gitu ya. Bukan berarti kita tidak tidak boleh berupaya keras, bekerja keras ya, berbisnis terusnya, bukan berarti demikian, tetapi orang qanaah itu akan menjaga ketika dia miskin atau ketika dia kaya begitu ya, karena seringkali orang dia bisa bertahan ketika miskin, tapi nggak bisa bertahan ketika sudah kaya gitu. Nah, itulah fitnah harta. Ketika miskin misalnya jarang ibadah, nggak mau dakwah gitu misalnya, atau sebaliknya ketika miskin ya sering ibadah, sering dakwahnya hebat, tapi ketika udah kaya melempem dakwahnya, melempem ibadahnya. Nah, itu fitnah harta juga sebenarnya yang tanpa kita sadari gitu ya. Kalau kisahnya Rajal itu ya ekstrim sekali.
ya sampai murtad itu luar biasa ekstrim gitu ya, sampai dia mempengaruhi sekian banyak orang. Tetapi fitnah harta itu bisa terjadi yang menghinggapi orang-orang sekarang itu ketika apa? Ketika Allah kasih berbagai macam kemudahan, banyaknya harta, melimpahnya harta, lalu kemudian dia lupa sama Allah. Itu juga fitnah harta sebenarnya. Allah. Baik, Masya Allah. Kemudian satu lagi Ustaz nih, penasaran berkaitan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Abu Hudzaifah. Yang tadi beliau menyampaikan bahwa, wahai para penghafal Al-Quran, ya gitu ya, hiasilah Al-Quran itu dengan amalan. Itu kan menjadi nasihat ibaratnya pecut gitu ya untuk anak-anak sekarang atau untuk orang-orang di zaman sekarang yang memang betul-betul bersemangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Mungkin ada nasihat juga dan juga pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Abu Hudzaifah ini. Ya betul. Nah itu kenapa Abu Hudzaifah sampai keluar kata-kata itu? Karena sebagian besar di antara mereka para penghafal Quran. Intinya Abu Hudzaifah ingin mengatakan kalau kalian betul-betul sejati para hufad, para penghafal Quran, ya sekaranglah waktunya gitu kira-kira. Jangan cuma sekedar kalian tidak tidur untuk menghafalkan Al-Quran sementara ketika Islam membutuhkan pembelaan kalian kemana? Gitu. Nah sekaranglah waktunya. Ini buktikan kalian itu hufad, para penghafal Quran. Artinya apa? Buktikan Quran itu dalam amal nyata gitu loh. Ya bukan kemudian hanya sekedar hafal. Itulah penting ya kita. Sekarang kita tentu syukur dengan banyaknya para penghafal Quran, tetapi juga nggak boleh dilepas. Harus dampingi betul imannya, akidahnya, dibimbing betul mereka dengan Islam. Jadikan mereka para pejuang itu, karena khawatir kita seperti Ar-Rajal itu ada satu riwayat yaitu hafal Al-Baqarah gitu. Ar-Rajal itu ya kita kan juz amma aja masih belepotan kan kira-kira begitu. Ar-Rajal itu hafal berapa surat-surat panjang termasuk suratul Baqarah, tetapi siapa sangka, siapa kira dia kemudian terbujuk oleh fitnah harta itu. Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya kaum muslimin dari berbagai macam fitnah ya, di antaranya fitnah harta. Wallahi. Masya Allah. Ya Ustaz, karena waktu kita juga terbatas, jika ada yang disampaikan sebagai closing statement dari tema yang diangkat di kesempatan pagi yang berbarokah ini, kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Ya. Sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Yamamah ini banyak sekali memberikan hikmah ya buat kita. Yang pertama hikmah bagaimana membangun, mendidik kaum muslimin agar punya akidah yang kokoh. Karena kalau tidak ya perang Yamamah dan perang Riddah itu menjadi bukti yang luar biasa gitu, bahwa masuknya Islam itu harus betul-betul dibarengi dengan upaya untuk membina mereka, mendidik mereka dengan didikan Islam. Dan yang kedua tentu berbagai macam keteladanan ya, termasuk di antara pengorbanan juga ini harusnya menjadi perhatian kita, terutama para penghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafalkan tetapi dijawantahkan kan dalam kehidupan. Yang ketiga, berbagai macam fitnah itu akan menghinggapi siapapun ya, nggak terkecuali itu orang yang hafal Quran, orang itu dan seterusnya. Ketika apa? Ketika imannya rapuh ya, ketika kemudian dalam situasi tertentu ya, mungkin godaan syaitan dan seterusnya, maka terus-menerus kita mohon pada Allah agar tetap diberikan keistiqomahan. Itu yang nggak boleh kita lupa ya. Jangan kita adigung, jumawa. Saya iman udah kuat, nggak akan mungkin bergoda. Nggak bisa ya. Itu utusan Nabi loh, Ar-Rajal. Ya, diutus Nabi langsung khusus. Kita ini bukan utusan siapa-siapa. Ya, maka jangan adigung, sombong, takabur, merasa diri sudah hebat ya dalam hal keimanan. Karena siapapun ya itu kemudian bisa berubah ya, dan itu yang kita khawatirkan ya. Perubahan yang kita inginkan perubahan ke arah yang baik, bukan kemudian su'ul khotimah, perubahan ujung kehidupan yang buruk. Naudzubillah. Itu baik demikian. Ustaz, jazakumullahu khairan katsira atas paparan ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini ya, dan juga untuk para jamaah sekalian, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat dan juga kita bisa meniru orang-orang terdahulu yang memang mereka real gitu ya, sebagai para pejuang Islam yang memang mereka itu superhero yang asli begitu ya kalau bahasa saya itu. Oleh karena itu mudah-mudahan juga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan juga mempermudah langkah